Oke, baik. Sebelumnya, selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memungkinkan kita untuk hadir di acara pada malam hari ini. Student Talk Waktumu Lolos LPDP tahap 2 tahun 2025. Your first shot or second shot, your best shot. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lydia selaku MC pada malam hari ini, yang mana nantinya saya akan ditemani oleh kakak moderator, yaitu ada Kak Laras, mewakili teman-teman dari Studef, mengucapkan terima kasih kepada founder Studef, pembicara kita pada malam hari ini, dan atas kehadiran teman-teman semuanya dalam acara Studef Talk malam hari ini. Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik, dan siap untuk mengikuti acara dari awal hingga akhir. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sesi pemaparan materi, teman-teman, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama yaitu perkenalan Studef, lalu yang kedua sharing session bersama Kak Ronald, dilanjutkan sesi tanya-jawab, dan diakhiri oleh sesi penutup. Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang pertama nih, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang apa sih itu Studef? Mungkin teman-teman yang udah sering ikut Studef Talk atau barangkali di sini juga ada student Studef. Jadi Studef itu merupakan startup edutech teman-teman yang berfokus pada pengembangan keterampilan, khususnya bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Kami punya berbagai macam program belajar seperti kelas IELTS, baik itu IELTS Group dan juga IELTS Private. Seperti yang teman-teman lihat tadi di awal ada cuplikan video dari kelas kami. Lalu kami juga ada program belajar TOEFL ITP dan juga TOEFL IBT, dan tentunya bimbingan beasiswa seperti beasiswa LPDP, teman-teman. Melalui program-program ini, kami ingin mendampingi teman-teman semuanya agar teman-teman itu lebih siap secara akademik dan juga mental, dan teknis untuk mengejar mimpi studi ke luar negeri. Nah, untuk info program lainnya, bisa teman-teman cek langsung di Instagram ataupun website, dan juga bisa teman-teman hubungi melalui admin Studef Official kami. Terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman sejauh ini. Nah, sebelumnya aku juga mau memperkenalkan nih teman-teman. Kebetulan di Studef itu sedang ada intensif bootcamp LPDP tahun 2025. Khusus banget, ini merupakan kelas kilat sebanyak 6 sesi semi-private, di mana satu kelas itu ada 10 orang, dengan detail yang teman-teman bisa kepoin atau cari tahu di admin Studef Official. Harganya itu lagi early bird teman-teman dari 799.000, di mana di hari ini dan juga besok Sabtu ini jadi 499.000. Nah, ada diskon juga buat teman-teman alumni student Studef yang pernah ikut kelas IELTS Group ataupun IELTS Private sebelumnya dan juga program belajar kami lainnya, itu bakalan dapat ekstra diskon 20%. Jadi buat teman-teman yang pengen dibimbing secara langsung dari tutor kami, itu bisa banget untuk join intensif bootcamp LPDP 2025 nih. Nah, langsung aja kita ke sesi yang utama, nanti akan dipandu oleh Kakak Laras selaku moderator kita pada malam hari ini, yang akan membawa kita menyelami lebih dalam pengalaman langsung dari award di LPDP tahun 2024. Beliau akan memandu diskusi, menggali insight, dan juga membuka sesi tanya-jawab nanti di akhir setelah sesi utama. Nah, langsung aja saya serahkan kepada moderator kita. Halo Kak Laras. Oke, halo Lydia dan Kak Ronald. Terima kasih kepada MC kita Lydia atas pembukaannya. Sebelumnya salam kenal dulu. Di sini saya Laras sebagai moderator pada sesi ini, sesi utamanya ya. Oke. Sebelumnya saya mau ngingetin untuk teman-teman yang pengen mendapatkan sertifikat, jangan lupa untuk membagi ini keseruan teman-teman sekalian untuk mengikuti Student Talk pada malam hari ini ke story Instagram atau ke feeds Instagram. Dan jangan lupa juga untuk di-tag ke akun Instagram kita @studev.co.id. Nanti kemudian teman-teman bisa screenshot dan nantinya akan dikirimkan melalui feedback form di akhir acara. Seperti itu ya, nanti di-upload di formnya.
Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi utama, yaitu sharing session beasiswa LPDP tahap 2. Seperti yang kita tahu ya, LPDP salah satu beasiswa yang sangat kompetitif dan penuh tantangan. Dan sekarang nih kita akan belajar langsung dari Kak Ronald, awardee LPDP yang akan berbagi pengalaman dan strategi-strateginya nih, bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga tentang mindset dan kesiapan emosional. Gitu, oke. Langsung aja kepada Kak Ronald, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Laras. Izin share screen ya. Wait a second. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman ya? Oke. Oke, sebenarnya thank you banget ya buat kakak-kakak dari Studef yang udah invite saya di acara ini, karena ini jujur pertama kali saya nge-share sharing tentang pengalaman saya tentang beasiswa LPDP. Sebelumnya mungkin saya awali dengan perkenalan dulu ya, karena tadi sebenarnya udah ada perkenalan singkat, tapi mungkin lebih lebih detail aja, lebih akrab aja. Jadi perkenalkan, nama saya Ronald Felix ya, saya dari Yogyakarta, kota domisili aslinya. Saat ini saya lagi kuliah di University Birmingham, ambil program MA Education untuk tahun 2024-2025. Jadi intake-nya tahun 2024 dan akan berakhir di September 2025. Nah, saya bukan asli, saya lolos seleksi LPDP, seleksi substansi itu di batch 2 tahun 2023. Jadi ikut PK-nya PK 231. Sekarang kalau nggak salah yang terakhir tuh 25 sekian dah kalau nggak salah. Jadi udah cukup udah cukup berjarak lah antara sekarang dengan yang kemarin. Tapi masih relevan lah insight yang bakal saya share hari ini. Dan kebetulan juga saya masih aktif ngajar IELTS dan juga jadi study abroad mentor, salah satunya di Studef ini. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk aja ke topik apa aja sih yang mau kita bahas hari ini. Jadi yang pertama kita akan bahas hal yang menurut saya generik ya, sangat-sangat umum, yaitu tentang langkah pertama apa yang bisa kita lakuin untuk mempersiapkan diri, nggak cuma daftar beasiswa PDP, tapi semua jenis beasiswa. Itu nanti apa aja yang bisa kita persiapkan. Terus kemudian ada persiapan berkas, sama ada aturan baru LPDP. Karena LPDP kalau nggak salah di tahun 2025 ini, mulai batch 1 kemarin itu ada aturan baru. Nanti mungkin akan kita discuss lebih dalam di bagian ini, di section ini. Terus kemudian ada juga bagian yang sangat praktikal, yaitu menulis esai dan interview. Ini menurutku yang paling, yang paling yang paling istilahnya daging lah kalau buat teman-teman bisa dapetin insight-nya gitu. Oke, kita langsung masuk aja karena slide saya banyak banget. Jadi kita skip aja bagian-bagian formalitas di bagian awal. Kita langsung masuk ke langkah pertama. Apa sih yang harus kita lakuin buat persiapan beasiswa? Nggak cuma LPDP ya teman, semua jenis beasiswa. Langkah apa sih yang harus kita siapkan? Yaitu understanding yourself. Nah, ini mungkin terdengar sangat 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 remeh sekali, tapi ini benar-benar kunci teman-teman buat daftar beasiswa untuk sukses di pendaftaran beasiswa. Kenapa? Salah satu alasan utamanya adalah semua beasiswa tidak terkecuali itu punya tujuan, punya misi, punya visi, teman-teman. Jadi nggak mungkin suatu lembaga itu ngasih duit sekian ratus juta ke orang tanpa mengharapkan timbal balik. Nggak mungkin. Pasti ada timbal balik yang mereka harapkan. Pasti ada awardee apa yang mereka harapkan gitu. Nah, kalau untuk LPDP, teman-teman bisa cek di halaman website tentang visi misi LPDP. Jadi ini bisa jadi pedoman teman-teman atau bisa jadi garis besar teman-teman buat nanti mempersiapkan diri mendaftar beasiswa LPDP secara spesifiknya gitu. Dan nanti teman-teman bisa memposisikan diri supaya bisa sesuai dengan visi misi LPDP ini. Gitu. Nah, ini nggak akan kita bahas secara detail, nanti teman bisa cek sendiri di websitenya LPDP, bisa dipelajari atau dibedah sendiri ya tentang visi misi dan juga tujuan beasiswa LPDP itu sendiri. Gitu. Nah, itu alasan yang pertama. Terus kemudian ada apa lagi nih? Nah, alasan kedua yang cukup signifikan sekali adalah hampir di semua beasiswa itu mengharuskan kita untuk bisa mengevaluasi diri sendiri. Kalau di LPDP itu ada di bagian seleksi berkas. Ada pertanyaan evaluatif seperti ceritakan pengalamanmu yang paling mengesankan, pengalaman yang kurang mengesankan, kelebihan dan kekurangan, dan lain sebagainya. Itu ada beberapa pertanyaan, saya sendiri nggak begitu ingat secara detailnya gimana. Tapi yang jelas ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Meskipun dalam suatu beasiswa nggak ada pertanyaan kayak gitu, pertanyaan-pertanyaan ini bisa saya pastikan bakal ditanyain di interview. Salah satunya juga di interview LPDP. Jadi teman-teman benar-benar harus ngerti nih kelemahan diri teman-teman itu apa, kelebihan teman-teman apa, potensi teman-teman apa. Dan menurut teman-teman dengan study abroad ini bisa bawa apa sih? Jadi
penting banget teman-teman buat understanding yourself gitu, atau untuk mengenali diri sendiri, memperdalam diri sendiri. Gitu. Nah, caranya gimana nih? Kalau dari metode yang selalu saya pakai, yang selalu aku pakai, itu adalah dengan asking ourselves this big question. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan apa ya, pertanyaan-pertanyaan evaluatif yang teman-teman bisa refleksikan terhadap diri sendiri. Terus yang pertama, siapa nih? Aku siapa nih? Apakah aku seorang pendidik kah? Apakah aku seorang apa ya? Seorang dokter kah? Ataukah aku seorang penggiat di bidang apakah ekonomi kah, informasi kah, dan lain sebagainya. Itu teman-teman diri sendiri yang tahu gitu. Terus kemudian apa nih yang menurut teman-teman paling signifikan atau yang paling penting buat diri teman-teman? Apakah itu keadilan sosial, demokrasi, inovasi, atau apa? Itu teman-teman sendiri yang tahu. Terus kemudian tujuan akhir teman-teman itu apa sih? Kenapa sih harus banget study abroad? Kenapa sih harus banget kuliah lagi? Apalagi di luar negeri. Gitu. Tujuannya apa gitu? Teman-teman harus benar-benar ngerti. Jauh-jauh hari. Kalau bisa jauh-jauh hari sebelum daftar beasiswa. Gitu. Terus kemudian tadi sempat kita singgung ya, the biggest achievement, the biggest failure, strength sama weakness. Ini nanti di LPDP ada section terkait pertanyaan-pertanyaan ini di website saat portal pendaftaran seleksi berkas itu ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa merefleksikan pengalaman-pengalaman teman-teman di masa lalu gitu. Terus kemudian terkait ini ya, terkait permasalahan. Jadi ini personal opinionku aja. Suatu alasan yang baik untuk kita dapat study abroad, untuk kita melanjutkan studi itu bukan harus sih, alangkah baiknya berakar dalam suatu permasalahan, berakar pada suatu masalah. Gitu. Kita kenapa sih harus banget study abroad? Itu ada kaitannya dengan masalah. Nah, ini masalah ini teman-teman bisa cari di lingkungan kerja teman-teman, di workspace teman-teman, atau di pengalaman teman-teman saat teman-teman kuliah gitu, atau teman-teman ada pengalaman lain yang mungkin teman-teman merasa ini tuh bermasalah nih. Terus kemudian gimana nih caranya study abroad atau study lanjut buat bisa nyelesain masalah ini? Dan di mana? Sama siapa? Terus kemudian setelah selesai study abroad atau selesai kuliah lanjut, gimana sih caranya selesaiin masalah itu berdasarkan ilmu yang teman-teman tadi ambil? Gitu. Jadi di sini adalah pertanyaan-pertanyaan reflektif yang menurutku sangat praktikal ya, karena nanti ini bisa jadi akar atau jadi cikal bakal teman-teman untuk study abroad. Nah, semua pertanyaan ini, itu adalah inti dari esai dan interview teman-teman. Jadi nggak cuma refleksi doang nih, tapi ini bisa jadi cikal bakal teman-teman dalam menyusun esai, yang mana nanti di LPDP itu ada esai kontribusi, sama juga nanti persiapan interview. Karena pasti banget aku bisa pastiin mungkin 1, 2, 3 pertanyaan itu pasti bakal ditanyain di interview. Nggak cuma LPDP ya, beasiswa, pertanyaan interview beasiswa lainnya pun tidak akan jauh-jauh dari pertanyaan-pertanyaan reflektif ini. Gitu. Jadi ini teman-teman kalau bisa dipersiapkan sejauh-jauh hari, dipersiapkan sematang-matang mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan reflektif. Gitu. Ini sangat-sangat penting sekali. Nah, terus kemudian kalau udah merefleksikan diri sendiri, udah bisa meng-self-evaluate diri sendiri, langkah apa nih yang selanjutnya bisa kita ambil? Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus understand the scholarship. Kita harus punya target. Misalkan aku mau daftar beasiswa PDP, aku mau daftar beasiswa apa Australia World Scholarship atau beasiswa Chevening atau beasiswa Max atau apa gitu. Teman-teman harus punya target, harus punya tujuan gitu. Harus understand, harus ngerti banget apa sih yang diharapkan oleh beasiswa itu. Maka tadi sempat kita singgung di awal, visi misi tujuan beasiswa itu apa. Kita harus benar-benar understand, harus benar-benar tahu gitu. Terus kemudian understand juga prosesnya gimana. Ya kali nggak tahu prosesnya kan. Nah, kalau untuk LPDP, kebetulan sekarang lagi buka ya, untuk batch 2 tahun 2025. Dan akan tutup tanggal 31 Juli, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Terakhir aku cek, tanggalnya kayak gini, 30 Juni sampai 31 Juli. Nanti teman-teman bisa cek lagi. Dan ada 3 tahapan seleksi yang harus kita ikutin. Yang pertama ada seleksi berkas, seleksi bakat skolastik, dan juga seleksi wawancara. Untuk seleksi bakat skolastik nggak akan kita bahas di hari ini because I don't think I will be the best source. Aku tidak yakin akan memberikan insight yang cukup daging buat seleksi bakat skolastik. Tapi untuk seleksi berkas sama seleksi wawancara, aku harap nanti slide yang akan kita bahas di slide selanjutnya bisa membantu teman-teman. Jadi yang akan kita kuliti habis-habisan yaitu seleksi berkas sama seleksi wawancara atau seleksi interview atau seleksi substansi kalau di LPDP namanya. Dan juga yang perlu teman-teman garis bawahi ya, pendaftaran LPDP itu bukan pendaftaran kampus. Jadi kalau misalkan kita dapat LPDP bukan berarti kita dapat kampus gitu. Nanti bedanya gimana akan kita bahas juga. Gitu. Nah, ini
tadi adalah langkah pertama. Kita ringkas aja ya, karena itu tadi bukan inti dari apa yang mau kita bahas hari ini. Nah, yang pertama, seleksi pertama, yaitu seleksi berkas di siswa LPDP, itu ada beberapa berkas yang perlu kita patangkan atau perlu kita siapkan. Itu. Yang pertama adalah berkas untuk LPDP, yang kedua berkas untuk admission kampus. Karena tidak jarang ada berkas-berkas yang cukup berbeda gitu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri untuk berkas kampus, tujuan teman-teman itu mengharapkan berkas-berkas apa aja. Tapi nanti garis besarnya akan kita bahas di next slide. Nah, yang pertama nih buat seleksi LPDP, ini sejauh updateku terakhir, koreksi Sambrong lagi, ada beberapa berkas yang teman-teman harus persiapkan dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek, teman-teman harus persiapkan KTP, ijazah, S1 atau S2 untuk teman-teman yang mau lanjut S3, transkrip akademik, surat keterangan pendukung lainnya untuk beasiswa afirmasi, terus kemudian surat keterangan beasiswa. Terus kemudian untuk jangka panjang, perlu surat rekomendasi, surat izin tugas belajar bagi teman-teman yang target grup, PNS, TNI, Polri, itu biasanya perlukan surat izin tugas belajar. Terus kemudian hasil tes bahasa, ya ini IELTS, TOEFL, ini perlu waktu persiapan yang jangka panjang. Terus kemudian LOE kan unconditional. Kalau misalkan teman-teman mau daftar dengan jalur LOE. Kalau misalkan nggak punya LOE, nggak apa-apa. Kita bisa dapetin LOE setelah dapat beasiswa. Jadi jangan dijadikan beban pikiran. Terus yang proposal penelitian untuk teman-teman yang lanjut S3. Nah, ini berkas-berkas yang perlu kita siapkan untuk beasiswa LPDP. Nah, sedangkan untuk untuk pendaftaran seleksi kampus, ini berkas-berkas yang perlu kita persiapkan dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek kita harus menyiapkan paspor. Biasanya kampus itu minta paspor ya, scan paspor itu. Terus kemudian ijazah asli, S1 dan S2 di-scan, terus kemudian ditranslate juga tuh di-scan. Terus kemudian ada transkrip yang juga harus ditranslate. Kalau misalkan punya teman-teman belum berbahasa Inggris, jadi perlu ditranslate. Kalau dari pengalaman kemarin dari kuliahku S1 itu udah menyediakan ijazah dan juga transkrip yang berbahasa Inggris. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti ijazah sama transkripnya itu masih dalam bahasa Indonesia, mungkin bisa minta di TU atau staf kampus buat minta ditranslatein. Terus kemudian surat keterangan pendukung lainnya untuk beasiswa afirmasi, and then referee report atau surat rekomendasi dari pakar, staf, teman-teman kerja, atasan, atau dosen gitu. Terus kemudian surat izin tugas belajar kembali lagi buat teman-teman PNS, TNI, Polri, dan sertifikat bahasa. Terus kemudian email dengan supervisor ini kalau teman-teman mau lanjut S3 atau master by research. Biasanya master by research itu sistemnya kita masuk kuliah S2 langsung ngerjain riset. Jadi kita perlu punya supervisor. Jadi dari hari pertama itu udah harus punya supervisor. Nah, kalau master by research, jadi teman-teman harus melakukan survei dulu nih. Jurusan teman-teman daftar itu master by coursework ataukah master by research. Kalau master by research berarti teman-teman harus punya supervisor. Harus kontakkan sama email. Harus kontak sama email. Harus kontakkan sama dosen di universitas yang teman-teman daftar. Gitu. Kemudian proposal penelitian ini buat pendaftar S3 dan juga master by research. Ya, karena kalau master by research itu balik lagi kita harus langsung masuk kuliah langsung ngerjain riset. Jadi ini yang harus kita persiapkan untuk daftar kampus. Secara garis besar seperti ini. Tapi nanti mungkin ada beberapa berkas yang berbeda juga. Teman-teman bisa cross-check, bisa cek sendiri dengan kampus tujuan teman-teman. Tapi kalau dari pengalamanku sendiri juga tidak jauh-jauh berbeda dari berkas-berkas ini. Nah, teman-teman bisa daftar beasiswa LPDP dulu, bisa daftar kampus dulu bebas. Kalau misalkan mau daftar kampus dulu, dapat LOE kampus dulu, nanti keunggulannya adalah teman-teman bisa skip seleksi bakat skolastik ini. Jadi teman-teman kalau misalkan udah punya LOE, udah punya surat keterima di kampus, teman-teman bisa skip seleksi bakat skolastik. Tapi nggak apa-apa teman. Kalau misalkan nggak punya LOE, kita bisa dapetin beasiswanya LPDP-nya dulu, terus kemudian cari LOE setelah punya beasiswa. Dan itu biasanya akan lebih convincing buat kampus, karena kita udah punya yang namanya letter of guarantee. Gitu. Letter of guarantee itu Nah, letter of guarantee itu adalah surat yang menunjukkan kalau kita itu bakal disponsorin sama, letter of sponsorship, sorry. Kita bakal dikasih letter of sponsorship. Nah, jadi letter of sponsorship ini tuh bakal jadi kayak surat yang menunjukkan kalau kita tuh bakal dibiayai oleh PDP selama studi kita, gitu. Dan juga fasilitas-fasilitas apa aja yang bakal dikasih oleh PDP sama kita, ke kita, gitu. Nah, nanti biasanya kalau kita punya letter of sponsorship ini buat dicantumin di pendaftaran kampus, itu biasanya akan lebih convincing. Seperti itu. Jadi ada plus minusnya kita daftar PDP dulu, ada plus minusnya juga kita daftar kampus dulu. Nah, ini pertimbangan teman-teman mau daftar yang mana.
Nah, terus kemudian ini surat rekomendasi ya, teman. Surat rekomendasi itu ada dua, balik lagi ada dua. Satu buat LPDP, ini buat LPDP. Dan yang kedua ini buat kampus. Jadi kalau buat LPDP itu biasanya ada formatnya sendiri. Setauku ada formatnya sendiri. Terakhir aku daftar itu ada formatnya sendiri. Dan teman-teman bisa minta dosen pengajar, dosen pembimbing, kaprodi, atau orang-orang yang punya authority yang kenal kita buat mengisi surat rekomendasi ini. Gitu. Nah, kalau untuk kampus biasanya ada kampus yang punya format sendiri. Jadi teman-teman bisa cek. Biasanya di portal pendaftaran kampus itu ada format surat rekomendasinya. Itu teman-teman tinggal isi sesuai apa yang diminta. Terus kemudian ada juga tidak jarang ya kampus itu cuma minta detail pemberi rekomendasinya aja. Jadi kita nggak diminta buat bikin surat, tapi kita cuma diminta buat masukin identitas dari misalkan dosen kita gitu. Masukin nama, masukin university, masukin email atau nomor HP gitu. Nah, terus kemudian nanti dosen kita itu bakal dihubungi oleh pihak kampus gitu. Nah, jadi intinya sama ya, kita tetap diminta buat masukin kontak dosen kita atau kontak pemberi rekomendasi kita. Jadi ini bedanya antara surat rekomendasi di kampus sama surat rekomendasi di LPDP. Ini juga perlu teman-teman persiapkan. Ada formatnya sendiri kalau LPDP setahu. Nah, terus kemudian LOE itu yang diminta LPDP yang valid buat LPDP itu hanya LOE unconditional aja. Kalau masih ada tulisannya kondisional, berarti teman-teman belum bisa cantumin itu buat daftar LPDP atau buat di attach di seleksi berkas gitu. Jadi harus unconditional, harus benar-benar nggak ada persyaratan apa aja yang teman-teman harus lengkapi gitu. Nah, biasanya nih kalau yang kondisional itu biasanya misalkan IELTS kita belum cukup, terus kemudian ada sertifikat atau berkas yang belum kita cantumin gitu. Itu biasanya harus segera kita cantumin biar LOE-nya itu bisa jadi kondisional. Nah, kalau udah unconditional berarti kita nggak perlu masukin apa-apa lagi. Kita udah diterima di kampus gitu. Artinya. Nah, ini contohnya kalau punya aku kemarin kayak gini, ada keterangan unconditional di bawah gitu. Dan juga ada keterangan tuition fee berapa yang harus kita masukin gitu. Ini bakal dibayar LPDP jadi kita nggak perlu khawatir. Yang jelas harus ada jumlah tuition fee-nya kita berapa, jumlah masa studinya kita berapa tahun, berapa tahun, berapa bulan. Misalnya di LOA itu ada. Terus kemudian harus ada keterangan unconditional gitu. Nah, ini LOE yang hanya sorry, LOE yang diterima di LPDP itu hanya yang seperti ini gitu. Kalau misalkan ada tulisannya conditional berarti kita nggak bisa masukin di LPDP. Harus kita jadikan unconditional gitu. Nah, terus kemudian kalau misalkan nih teman-teman bingung, benar-benar absolutely blank, nggak tahu mau nyiapin berkas. Ini terkhusus buat daftar kampus ya. Untuk daftar kampus, teman-teman blank, bingung mau nyiapin berkas di mana. Teman-teman bisa minta jasa ini service dari agen-agen pendidikan. Itu di Indonesia banyak, contohnya IDP atau Sun Education. Ini gratis teman-teman, karena mereka kerja sama pihak kampus. Mereka nanti bakal dapat commission dari kampus, jadi teman-teman nggak perlu bayar. Nanti teman-teman bakal dibantu buat persiapan berkas, nyiapin berkas sama buat aplikasi ke kampus. Kalau dari pengalamanku sendiri, aku kemarin pakai jasa IDP buat bikin visa, dan kemarin sangat terbantu sekali. Jadi aku bisa rekomendasiin jasa-jasa education agent ini buat misalkan teman-teman benar-benar blank nih, nggak tahu mau urus berkas daftar kampus itu dari mana dulu nih. Nah, teman-teman misalkan bingung, bisa minta advice di lembaga-lembaga agen pendidikan seperti itu. Nah, itu tadi terkait poin kedua kita, yang mana seleksi dokumen. Nah, bagian selanjutnya yaitu seleksi ini ya, aturan baru seleksi beasiswa PDP. Batch. Ini nggak tahu batch 2 atau batch 1, tapi yang jelas di tahun 2025 itu ada beberapa peraturan yang cukup berubah dibandingkan batch-batch sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa, tapi yang kita highlight itu yang pertama adalah ketentuan SI kontribusi. Itu ada beberapa yang cukup cukup berbeda ya. Ada beberapa bidang yang dijadikan sorotan, yaitu bidang pangan, energi, pertahanan, transportasi, teknologi informasi dan cyber, material maju, teknologi nano. Nah, meskipun LPDP bilang ada bidang-bidang unggulan seperti ini, tapi tetap bidang lain tetap diterima. Jadi teman-teman jangan jadikan beban pikiran. Nah, nanti detailnya kayak gimana nanti akan kita bahas di next slide. Ada penjelasan lebih detail di next slide. Terus sebenarnya ada pembaruan daftar perguruan tinggi tujuan LPDP. Nah, ini juga teman-teman harus persiapkan. Teman-teman harus cek lagi di websitenya LPDP. Di websitenya LPDP itu
ada daftar list kampus untuk jalur reguler dan juga jalur targeted dan juga jalur afirmasi. Jadi ada daftar kampus yang berbeda antara kampus reguler, kampus targeted sama yang afirmasi. Jadi teman-teman harus cek lagi. Jadi kampus yang teman-teman incar itu benar-benar ada di listnya itu apakah enggak. Gitu. Nah, meskipun nggak ada di list, itu aku saranin teman-teman incar aja yang ada di list gitu buat cari aman. Gitu. Jadi alasannya kenapa? Karena bisa jadi kampus yang kita daftar itu kalau nggak ada di listnya LPDP itu bisa jadi eh, nggak ada partnership sama LPDP. Jadi nggak ada tektokan gitu sama LPDP. Bisa jadi living cost-nya di atas apa yang LPDP mampu bayar, ataukah tuition fee-nya jauh dari LPDP eh, perkenankan kah atau gimana. Jadi teman-teman, aku nggak tahu juga detailnya gimana, tapi teman-teman harus cek lagi daftar kampus yang menerima LPDP. Sorry, daftar kampus yang diterima oleh LPDP itu mana saja. Jadi teman-teman harus aktif ya dalam ngecek panduan yang dikeluarkan LPDP di website LPDP gitu. Nah, terus kemudian ini yang tadi aku sempat singgung. Ada beberapa first hand information, informasi langsung yang kemarin aku dapetin saat guest lecture dari Pak Dwi Larso sendiri, Direktur Beasiswa LPDP. Jadi ini informasi yang sangat jarang disebarluaskan. Ini kemarin Pak Dwi Larso dan juga tim LPDP itu kebetulan datang di University of Birmingham. Itu kalau nggak salah tanggal 9, ya. Oh ya benar tanggal 9. Berarti seminggu 2 minggu yang lalu buat sepertinya ada diskusi dengan pihak kampus. Ya sebelum guest lecture itu ada diskusi dengan pihak kampus. Jadi sepertinya membahas partnership ke depannya. Aku nggak tahu gimana juga, tapi yang jelas ada diskusi sama pihak kampus dan diikuti oleh guest lecture setelah itu. Nah, ada beberapa poin yang kemarin dibahas, yang disebutkan sendiri oleh Pak Dwi Larso atau Pak Direktur PDP dalam sesi guest lecture yang kemarin dibahas di University of Birmingham. Yang pertama adalah di tahun 2024 dan 2025 ini ternyata award di LPDP itu lagi ada di puncak-puncaknya gitu, lagi ada banyak-banyaknya award di LPDP yang sekarang lagi kuliah gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di tahun 2024 dan 2025 ini ada 18.000 dan juga 19.000. Ini angka yang sangat signifikan sekali dan juga 2023 sangat signifikan sekali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari angka ini kemarin sempat disinggung juga bahwa ternyata dana abadi LPDP itu tidak mengalami kenaikan. Jadi dengan bertambahnya jumlah awardee dan juga jumlah dana abadinya tidak bertambah, berarti otomatis ada yang harus di-adjust gitu. Nah, kemarin Pak Dwilarto sendiri, Pak Direktur LPDP sendiri menyebutkan bahwa di tahun 2025 ini targetnya adalah 4.000 awardee. Nah, ini aku nggak tahu juga detail persebarannya gimana. Aku hanya menyampaikan kemarin yang di-share sama Direktur PDP. Jadi targetnya ada 4.000 awardee di tahun 2025 ini. Gitu. Dan sekitar 700 di antaranya itu adalah untuk bidang ini tadi. Bidang-bidang yang diunggulkan, bukan diunggulkan sih, bidang-bidang yang dianggap industri strategis seperti ini. Gitu. Ini 700. Jadi teman-teman kalau misalkan tidak berada di bidang ini, berarti masih ada sisa di luar 700 itu tadi. Tapi untuk persebaran detailnya aku sendiri tidak tahu, tidak ada informasi soal itu. Yang jelas ini kemarin sempat di-share saat ada session dengan Direktur Beasiswa PDP itu sendiri kemarin. Nah, selain itu ada juga kemarin disinggung bahwa LPDP itu semakin menjalin banyak kolaborasi ya atau partnership dengan lembaga-lembaga internasional gitu. Nah, salah satunya kemarin ada di beberapa kampus ya kemarin kalau nggak salah di University di NUS ada, di NTU ada, di KAIS ada, di Korea itu kemarin ada beberapa kolaborasi yang menghasilkan partnership beasiswa atau peluang beasiswa itu. Jadi selain apa ya selain bukan syarat selain prioritas esainya itu berbeda, LPDP juga membuka peluang-peluang lain itu buat jalur beasiswa yang mungkin bisa dibilang kayak partnership, collaboration, scholarship lah gitu. Nah, ini teman-teman nanti bisa cek sendiri di websitenya LPDP itu biasanya ada list tentang beasiswa apa aja yang dibuka dengan partnership universitas mana. Itu nanti teman-teman bisa cek lagi di websitenya LPDP karena aku nggak punya list lengkapnya. Nanti di websitenya LPDP ada. Gitu. Nah, terus implikasinya gimana nih teman-teman? Implikasinya adalah kita harus pintar-pintar nih, harus benar-benar atur strategi. Daftar beasiswanya itu di jalur yang mana? Apakah kita paling benar jalur reguler non LOA karena kita belum punya LOA, ataukah reguler parsial? Parsial itu LPDP hanya membiayai beberapa persen aja, aku nggak tahu detailnya gimana. Kemudian apakah kita akan
ikut World Top University, kampus-kampus top dunia. Kalau misalkan kita punya LOE kampus top dunia ya, World Top University, misalkan Harvard, Oxford, Cambridge, dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa kalau misalkan punya LOE bisa daftar di jalur reguler World Top University. Jadi kalau misalkan teman-teman ada di jalur afirmasi, teman-teman di daerah afirmasi, teman-teman bisa daftar dengan jalur afirmasi. Kemudian kalau misalkan teman-teman saat ini bekerja sebagai PNS, TNI Polri, teman-teman bisa daftar di jalur targeted. Jadi harus pintar-pintar nih atur strategi ikut jalur beasiswa yang mana. Untuk pembagian kuotanya aku sendiri nggak punya data ya, nggak punya informasi mendetail, tapi yang jelas teman-teman harus pintar-pintar ini ya, mengakses peluang dari teman-teman gitu. Makanya tadi di awal sempat aku singgung juga, understanding yourself itu benar-benar kunci buat sukses di scholarship application. Nah ini buat beasiswa-beasiswa kolaborasi ya kalau nggak salah, itu ada beberapa, ini ada NTU, ada UNSW, ada di UK, ada NUS, ada di Tiongkok juga ada. Ini mungkin nanti ada beberapa lagi yang mungkin di sini nggak ada, aku juga kurang tahu, tapi yang di website PDP, ini yang kemarin aku temuin. Teman-teman bisa cek lagi. Gitu. Jadi harus benar-benar mengatur strategi buat ngerti nih jalur beasiswa yang menurut teman-teman itu peluangnya paling signifikan lah buat teman-teman daftar. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang apa ya menurutku sangat daging sekali ya karena ini langsung berkaitan dengan administrasi. Salah satu administrasi kunci di pendaftaran beasiswa LPDP yaitu SI atau bahasa LPDP-nya, bahasa umumnya di beasiswa LPDP itu SI kontribusi. Jadi di sini ada apa aja yang perlu kita masukin atau rekomendasi dariku untuk apa yang perlu kita masukin di SI kita buat pendaftaran beasiswa LPDP. Nah, teman-teman karena masih ada beberapa hari ya untuk menyusun SI, mungkin teman-teman bisa adjust juga sesuaikan dengan rekomendasi ini. Ini rekomendasi, jadi teman-teman mau ambil boleh, mau nggak diambil juga nggak apa-apa. Tapi ini beberapa poin penting yang menurutku sangat signifikan dan sangat krusial sekali untuk dijadikan jadikan inti dari SI kontribusi teman-teman. Gitu. Nah, yang pertama adalah deskripsi diri. Teman-teman harus tahu nih tadi. Perlu kita jelasin teman-teman itu background-nya apa. Itu background pendidikannya apa, background pekerjaannya apa, sekarang lagi sibuk ngapain. Gitu. Begitu juga dengan penjelasan terkait aktivitas yang teman-teman sempat lakukan gitu saat kuliah di S1 kah atau saat bekerja kah. Jadi kayak dijelasin misalkan gini, saya orang pendidikan selama kuliah S1 saya banyak mengikuti kegiatan pembelajaran atau praktik teaching di beberapa sekolah. Jadi teman-teman menjual value teman-teman di bidang yang teman-teman dalami gitu. Misalkan bidang medis, teman-teman ceritain bahwa di kuliah S1 kemarin berpengalaman untuk ikut praktek di mana gitu misalkan atau observasi di mana gitu. Teman-teman sendiri yang tahu. Jadi di bagian awal bisa dibilang 1-2 paragraf awal itu teman-teman jelasin background diri teman-teman gitu, deskripsikan diri teman-teman gitu. Nah terus kemudian setelah itu ada bagian juga yang cukup penting ya, cukup signifikan, permasalahan tadi kita singgung, permasalahan yang kita ambil. Tadi sempat kita singgung di awal ya, permasalahan beasiswa yang baik atau pendaftaran beasiswa yang baik itu menurutku itu selalu berakar dari masalah. Jadi masalah apa sih yang mau kita ambil? Nah, teman-teman bisa hubungkan ini dengan background teman-teman tadi. Gitu. Misalkan selama saya mengajar di sekolah ini, ternyata masih ada masalah ABC. Gitu. Nah, permasalahan ini harus signifikan bukan signifikan, harus berkorelasi dengan bidang yang teman-teman ambil. Jadi, misalkan teman-teman mau studi lanjut S2 di UK di bidang di bidang pangan misalkan. Nah, permasalahan yang teman-teman singgung itu harus alangkah lebih baik itu relevan dengan bidang pangan itu tadi gitu. Jadi kita jadikan permasalahan itu sebagai akar, benar-benar akar alasan kenapa kita itu pengen banget studi lanjut gitu. Terus sebenarnya signifikansi studi kita, kenapa sih harus study abroad untuk menyelesaikan masalah ini itu apa gitu. Jadi inti dari SI kita itu adalah di permasalahan ini. Jadi teman-teman harus benar-benar pikirkan secara matang-matang permasalahan apa nih yang kira-kira kita angkat di SI kita. Dan bahkan ini nanti bakal jadi salah satu pertanyaan yang sangat penting ditanyakan di interview. Jadi teman-teman harus benar-benar understand masalah apa sih yang benar-benar teman-teman hadapi. Dan juga
teman-teman harapkan bisa diselesaikan dengan studi abroad ini atau dengan studi lanjut ini, dengan LPDP lagi. Nah, terus kemudian kenapa sih harus milih program studi atau kampus itu? Nah, teman-teman harus pertimbangkan beberapa kualitas atau beberapa aspek ini. Yang pertama, pengajar. Kalau misalkan teman-teman punya nama dosen yang menurut teman-teman itu apa ya, benar-benar pakarnya di bidang yang teman-teman mau. Misalkan tadi pangan apa? Misalkan produksi pangan yang sustainable gitu misalkan. Nah, ternyata teman-teman menemukan dosen yang bidangnya persis dengan bidang ini misalkan di Australia. Nah, teman-teman boleh masukin nama dosen itu di SI ini, di SI LPDP ini gitu. Nah, itu akan menambah apa ya? Menambah value teman-teman, nilai jual teman-teman. Lalu teman-teman itu ternyata udah apa ya? Udah istilah kasarnya ngecim dosen ini, udah membidik dosen ini. Jadi teman-teman terlihat lebih siap. Terus juga fasilitas, misalkan di University of Birmingham ternyata memiliki fasilitas laboratorium yang lebih lengkap gitu ya, sangat lengkap gitu. Nah, contohnya laboratorium ini gitu. Nah, teman-teman bisa mention fasilitas-fasilitas yang ada di kampus untuk argumen kenapa sih harus study abroad atau harus di studi lanjut untuk balik lagi berhubungan dengan masalah yang tadi kita singgung untuk menyelesaikan masalah ini. Terus juga international exposure juga sangat penting ya teman. Misalkan di Birmingham Birmingham itu sangat diverse sehingga kita banyak apa ya banyak menjalin relation dengan orang dari berbagai belahan dunia gitu misalkan. Dan juga ternyata University of Birmingham itu punya kerjasama dengan banyak perusahaan internasional. Nah, itu bisa menambah nilai jual teman-teman, bisa menambah argumen teman-teman. Kenapa harus di University of Birmingham misalkan gitu. Jadi teman-teman harus melakukan mungkin aku bilang mini riset terkait international exposure kampus kita itu kayak gimana sih. Kalau misalkan punya data atau punya informasi tentang ini, itu bisa jadi poin yang apa ya sangat valuable sekali. Terus kemudian QS Board Ranking juga, ini ya kalau misalkan kampus teman-teman itu bergengsi, teman-teman bisa mention QS Board Ranking. Misalkan di University of Birmingham kemarin habis naik jadi ranking 73 dunia gitu. Nah, teman-teman bisa banget tuh mention di SI teman-teman gitu. Nah, itu menunjukkan kalau target kampus kita itu benar-benar kampus top gitu. Dan juga nggak cuma kampus ya, dan jurusan. Jadi jurusan kita itu biasanya ada rankingnya sendiri. Misalkan education di University of Birmingham itu ternyata ranking sekian di UK, atau ranking sekian di dunia. Nah, itu teman-teman bisa mention juga di SIN teman-teman. Itu nanti bisa jadi argumen yang sangat apa ya, sangat menjual lah istilahnya. Dengan lingkungan kampus yang diverse ini tadi udah kita bahas. Terus kemudian banyak kegiatan akademik yang bisa teman-teman ikuti. Misalkan ada conference tahunan yang diselenggarakan misalkan di London gitu. Nah, teman-teman bisa ikut kegiatan itu. Ini bisa dimention di SI teman-teman bahwa teman-teman ingin berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan akademik itu tadi. Misalkan ingin publish di conference yang tadi teman-teman mention. Misalkan di London ada conference apa, dan teman-teman pengen berpartisipasi di conference itu tadi. Nah, terus kemudian ada satu lagi yang tidak kalah penting sekali. Lupa belum saya masukin. Courses. Ini adalah pembeda antara kampus satu dengan kampus yang lain. Courses, mata kuliah, teman-teman. Jadi teman-teman biasanya di website kampus, terutama di website jurusan, itu ada list courses yang teman-teman bakal pelajari selama studi di kampus tersebut. Gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan punya informasi terkait courses-courses yang mau teman-teman ambil, itu bisa jadi nilai jual yang sangat mahal banget. Kenapa sangat mahal? Karena secara spesifik di UK dan juga di kampus di US, sempat aku survei juga, UK, US, dan juga kampus-kampus top dunia, itu yang membedakan antara satu kampus dengan kampus yang lain, itu adalah mata kuliahnya atau courses yang ditawarkan. Karena courses ini, dia akan berhubungan erat dengan kualitas pengajar, dengan dosen. Dengan ada atau tidaknya courses ini, berarti menunjukkan kualitas dosen di bidang yang mau kita ambil. Nah, ini masih berhubungan erat dengan permasalahan tadi, dengan isu yang mau kita pecahkan tadi di awal. Maka dari itu tadi sempat aku singgung di awal bahwa permasalahan itu adalah akar dari SI gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen ambil courses misalkan di University of Birmingham terkait apa gitu, permasalahan apa. Nah, itu teman-teman bisa cek coursesnya, terus kemudian cek adakah pengajar yang dosen yang punya spesifikasi atau punya kemampuan riset dan juga mengajar di bidang yang teman-teman pengen ambil itu tadi. Karena kalau biasanya bidang kita itu mirip-mirip, nanti eventually beliau lah yang jadi supervisor kita nantinya. Ya bisa jadi gitu. Nah, teman-teman harus
ngecek lagi ya survei terkait kampus yang teman-teman ingin daftar. Nah, ini bisa jadi argumen yang sangat mahal sekali gitu untuk di SI, dan juga biasanya bakal ditanyain di interview juga tuh terkait courses-courses apa yang mau diambil, dan juga kenapa milih kampus atau program studi itu. Di sini kita bisa singgung courses-courses. Itu bisa jadi poin yang benar-benar signifikan sekali gitu. Menunjukin kalau kampus ini benar-benar yang terbaik buat buat kita studi abroad gitu, bukan studi abroad, studi lanjut gitu. Nah, terus kemudian rencana kontribusi. Ini sangat penting sekali, makanya saya tulis gede banget. Rencana kontribusi itu penting banget ya. Bahkan di LPDP, bahasa bahasa LPDP-nya SI itu adalah SI kontribusi, karena emang kontribusi itu yang jadi apa ya? Jadi apa yang kita jual gitu, apa yang kita jual ke LPDP gitu. Jadi pastikan kita punya tiga rencana jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Bedanya apa nih, teman-teman? Jangka pendek itu adalah apa yang bisa kita lakukan langsung setelah kita lulus kuliah. Misalkan kita selesai kuliah di UK selama 1 tahun, FYI di UK biasanya setahun. Setelah kita selesai kuliah master di UK selama 1 tahun, kita bisa langsung ngapain nih yang bisa kita lakukan. Misalkan ingin kembali ke Indonesia untuk mengembangkan usaha yang sempat kita rintis saat sebelum mendapatkan beasiswa misalkan. Atau ingin mengabdi di tempat pekerjaan lama dan menerapkan apa yang udah kita pelajari gitu, insight yang udah kita dapatkan gitu. Nah, terus kemudian untuk rencana jangka menengah itu berlandaskan jangka pendek tadi. Dari jangka pendek tadi kita bisa building apa sih? Apa sih yang bisa kita bangun gitu. Kita akan setelah 5 tahun mengabdi di perusahaan kita yang lama berdasarkan jangka pendek tadi, kita ingin mengembangkan suatu program berdasarkan apa yang kita pelajari di S2 tadi, di master study tadi. Gitu. Itu untuk jangka menengah. Itu. Jadi membangun apa yang udah kita jalankan di rencana jangka pendek tadi. Gitu. Jadi mengembangkan. Terus kemudian untuk jangka panjang, ini yang perlu di-highlight adalah bagian sustainability untuk jangka panjang. Jangka panjang itu adalah rencana yang kita bangun dari jangka menengah dan juga jangka pendek, yang bisa kita lakukan terus-menerus di masa depan. Gitu. Jadi sustainable. Misalkan gini, tadi kita bikin program ya untuk jangka menengah. Nah, dari program itu ternyata kita ingin mengembangkan menjadi program berskala nasional dan internasional sehingga menggait banyak apa ya investor lah atau banyak perusahaan untuk kolaborasi misalkan. Nah, itu adalah rencana jangka panjang yang sustainable gitu. Itu bisa singgung seperti itu untuk menyusun rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tadi contoh aja ya teman. Untuk misalkan balik ke perusahaan lama, terus kemudian bikin program, kemudian programnya kita kembangkan jadi program berskala nasional atau internasional, itu contoh aja. Teman-teman bisa dapetin ini, bisa dapetin planning ini dengan balik lagi, understanding yourself. Kenapa sih harus study abroad? Kenapa benar-benar pengen study lanjut gitu? Terus kemudian permasalahan. Masalah apa sih yang pengen teman-teman selesaikan? Nah, itu adalah inti dari rencana kontribusi. Kenapa sih harus study S2 buat atau S3 buat nyelesain masalah ini? Terus gimana nih nyelesain masalah ini dengan ilmu yang udah kita dapetin? Ini adalah bagian yang menurutku apa ya, sangat daging banget di SI kita. Dan aku yakin ini 100.000% bakal ditanyain di interview di seleksi substansial BDP. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan nih, semoga lulus sampai seleksi interview, ini harus teman-teman persiapkan secara matang rencana kontribusi. Harus benar-benar apa ya, eh harus benar-benar signifikan lah intinya. Jadi benar-benar menjual value teman-teman. Gitu. Nah, yang perlu kita waspadai, ini aku notes merah. Yang harus waspadai adalah teman-teman harus pastikan rencana kontribusi teman-teman itu visible. Masuknya adalah masuk akal. Jadi nggak perlu muluk-muluk lah, nggak perlu apa ya, nggak perlu gede-gede lah. Yang penting masuk akal dan bisa dilaksanakan. Misalkan mengubah tatanan ekonomi dan politik dunia itu kan sangat sangat mustahil gitu kan. Jadi teman-teman harus benar-benar value teman-teman, harus benar-benar teman-teman tunjukin, harus benar-benar teman-teman analisis. Dengan study abroad itu kira-kira yang benar-benar bisa dilakuin itu apa gitu. Visible, harus benar-benar implementable gitu. Harus benar-benar realistis. Gitu. Teman-teman harus bisa refleksikan rencana teman-teman itu dengan itu tadi, dengan visibility dan juga relevansi dengan masalah yang tadi kita bahas. Ini sangat penting sekali. Karena banyak nih teman-temanku sebelumnya rencana kontribusinya itu sangat apa ya, sangat wah sekali gitu.
sehingga menimbulkan pertanyaan, ini benar-benar bisa dilakuin nggak sih? Gitu kan. Jadi teman-teman harus benar-benar siapkan secara matang-matang, harus benar-benar visible. Gitu. Nggak perlu muluk-muluk. Yang penting jelas, visible, dan realistis. Terus kemudian closing statement ini juga penting ya teman-teman, karena ya logika aja kalau dalam suatu essay nggak ada closing statement-nya kan bakal ngambang gitu kan. Jadi closing statement itu juga sangat penting di LPDP. Untuk menyusunnya sangat sederhana sekali. Cukup kita simpulkan kembali essay kita tadi itu isinya apa aja. Terus kemudian tekankan kembali kenapa sih kita harus diterima banget. Kenapa harus kita banget nih yang jadi award di LPDP. Yang harus jadi award di LPDP. Terus kemudian singgung kembali rencana tadi pengabdian kita, rencana kontribusi kita tadi itu, gimana intinya? Intinya aja gimana? Misalkan rencana kontribusi saya, melalui kontribusi saya berencana untuk menyelesaikan masalah pangan dengan program ini gitu misalkan. Itu kan teman-teman bisa kasih pancing di akhir itu, pukulan terakhir di situ. Ini sangat penting sekali closing statement. Nah, itu tadi buat bagian esai, yang mana sangat penting sekali. Terus kemudian bagian yang tidak kalah penting, ini mungkin bagian yang bagian yang banyak ditakuti, tapi jangan takut di seleksi beasiswa, nggak cuma LPDP doang. Semua beasiswa itu pasti, ya nggak semuanya sih, hampir semua beasiswa itu ada interview, dan teman-teman harus benar-benar kenali sistematika interview di beasiswa itu tuh kayak gimana. Nah, kalau di LPDP, sistematikanya itu kita nanti bakal dihadapkan dengan 3 interviewer. Nah, biasanya nih sistemnya tuh kayak gini, setahu gue tuh sistemnya yang pertama, interviewer pertama itu adalah orang yang berada di bidang kita. Misalkan kita orang pendidikan. Interview pertama itu misalkan penggiat pendidikan atau misalkan dosen di mana gitu, orang yang berada di bidang kita, udah menggeluti bidang kita selama bertahun-tahun. I don't know, tapi yang jelas ada di bidang kita gitu. Terus kemudian yang kedua itu adalah orang LPDP biasanya orang LPDP atau pakar akademisi lainnya. Misalkan dosennya ada 2 tadi. Atau salah satunya dari LPDP. Nah, yang ketiga ini adalah psikolog. Psikolog ini dia akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ya logika lah, pertanyaan-pertanyaan psikologis gitu. Misalkan pengalaman kita saat apa. Nah, ini nanti tidak akan jauh-jauh dari esai evaluatif yang tadi sempat kita singgung teman-teman. Misalkan pengalaman kita yang paling menurut kita paling membanggakan lah, atau pengalaman kita yang kurang membanggakan. Nah, ini biasanya akan direfleksikan kembali di interview melalui pertanyaan-pertanyaan psikolog ini. Nah, makanya tadi sempat aku singgung di awal ya teman. Understanding yourself itu benar-benar kunci dalam daftar beasiswa. Nggak cuma LPDP, semua beasiswa itu kita perlu kenali diri kita sendiri. Karena apa? Karena nanti di interview itu kita pasti bakal ditanyain gitu. Kita itu seberapa dalam sih kita mengenal diri kita. Dari pengalaman kita kah? Dan juga dari argumen kita kenapa kita harus tadi lanjut. Nah, ini teman-teman harus persiapan. Nah, teman-teman udah mengenal 3 jenis interviewer yang nanti keluar di interview LPDP. Tidak jarang juga kemarin sempat aku dapetin kasus ada beberapa temanku yang interviewnya itu ternyata 2 orang, jadi bukan 3 orang tapi 2 orang. Nah, seperti itu tidak masalah ya teman-teman. Yang jelas salah satunya itu pasti psikolog, salah satunya itu pasti pakar di bidang kita gitu. Tapi most likely itu 3 orang. Kemarin pengalamanku juga dan kebanyakan temanku juga 3 orang. Jadi teman-teman nanti bisa lihat bisa mengantisipasi lah nanti bakal berhadapi dengan orang-orang seperti apa. Nah, terus apa aja nih yang bakal ditanyain? Ini bukan informasi valid ya teman-teman, karena aku bukan authority LPDP. Aku sharing pengalaman aja. Tapi mostly yang bakal ditanyain itu adalah beberapa poin ini. Yang pertama adalah profil diri. Profil diri. Jadi kita itu siapa? Sekarang ngapain? Terus apa lagi ya? Kegiatannya selama kuliah ngapain? Jadi pertanyaan-pertanyaan pribadi lah. Pertanyaan yang menurut kita itu menjelaskan background kita. Gitu. Kemudian kesiapan studi. Seberapa dalam kita menggali jurusan dan juga kampus yang mau kita daftar. Seberapa jauh persiapan kita buat daftar kampus. Kalau misalkan teman-teman belum punya LOE, itu biasanya bakal ditanyain seberapa jauh nih persiapan kamu untuk daftar kampus. Apakah teman-teman lagi bikin esai kah, ataukah teman-teman lagi kotak profesor kah atau profesor kah? Itu teman-teman sendiri yang tahu. Ini juga sangat penting dipersiapkan. Kemudian rencana studi. Ini juga sangat-sangat penting. Jadi nanti selama studi, misalkan di UK, studi master selama 1 tahun itu mau ngapain aja? Ya kan nggak mungkin kita cuma belajar di kampus doang, nggak mungkin. Jadi teman-teman bisa singgung
kegiatan sosial apa aja yang mungkin teman-teman bisa join. Misalkan di LPDP itu ada komunitas namanya Mata Garuda. Nah, itu teman-teman bisa banget mention di situ. Ikut Mata Garuda, ikut kegiatan Mata Garuda, ikut conference kah? Tadi sempat kita singgung juga conference. Teman-teman pengen publish paper, nah itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi argumen yang sangat menjual sekali. Nah, terus kemudian ini ya yang benar-benar tadi sempat kita singgung, sempat kita caps lock merah juga, sih penting banget. Contribution plan itu bakal dikonfirmasi lagi di interview teman. Jadi nggak cuma di SI, tapi di interview itu juga bakal ditanyain lagi gitu. Jadi teman-teman harus pastiin contribution plan yang teman-teman sampaikan saat interview itu relevan dengan apa yang teman-teman sampaikan di SI. Jadi jangan tiba-tiba lompat gitu. Misalkan di SI tadi, misalkan gini, di SI teman-teman mau bikin startup, tapi di interview teman-teman mau jadi dosen gitu kan beda tuh. Harus harus apa ya, harus relevan gitu apa yang teman-teman bahas di SI dan apa yang teman-teman ucapkan di interview. Karena salah satu poin interview, tugas dari interview atau esensi dari interview itu adalah meyakinkan interviewer dengan value kita. Nah, kalau misalkan kita sendiri nggak yakin dengan value yang kita punya, gimana interviewernya mau yakin gitu kan? Jadi kita benar-benar harus konsisten dengan apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita jual. Contribution plan itu apa yang kita jual gitu. Jadi kita harus benar-benar konsisten di situ. Jadi saranku ini ya, terutama bagian contribution plan itu bisa dipersiapkan jauh-jauh hari dan harus benar-benar matang banget, harus benar-benar yakin banget teman-teman sama contribution plan. Sama kepribadian. Ini dari psikolog tadi sempat kita sentuh. Jadi psikolog itu dia nggak cuma nanyain pertanyaan ke kita, tapi dia juga melihat apa ya, bahasa kasarnya gerak-gerik kita. Bahasa kasarnya gerak-gerik kita selama interview. Karena di seleksi beasiswa LPDP sejak tahun 2020, kalau nggak salah, itu semua interview, semua seleksi substansi itu udah online. Jadi, eh, gimana perilaku kita selama interview itu nanti bakal dicermati atau bakal dianalisa, bakal dilihat sama psikolog. Misalkan mata kita lari-lari nih, kita tidak menatap kamera, itu nanti bisa jadi poin minus gitu. Kita teman harus persiapkan, harus apa ya, harus biasakan diri dengan interview gitu, interview online apalagi. Nah, FAQ, frequently asked question. Seberapa lama sih sesi interview LPDP sama pakai bahasa apa? Ini tidak ada jawaban valid, teman-teman. Nggak ada jawaban yang benar-benar apa ya, benar-benar benar gitu, yang benar-benar asli jawabannya itu nggak ada jawaban yang valid terkait pertanyaan ini. Karena dari pengalamanku sendiri dan juga pengalaman studentku dan juga teman-temanku yang lain itu beragam teman-teman. Ada yang interviewnya itu let's say 15-20 menit, ada yang sampai sejam, ada yang sampai 30 menit. Kalau pengalaman kemarin sekitar 30-45 menitan sesi interview. Nah, pakai bahasa apa? Ini juga tidak menjamin kelulusan teman-teman. Misalkan teman-teman mau studi di UK misalkan, tapi kok interviewnya pakai bahasa Indonesia. Nah, itu tidak menjamin kelulusan atau kegagalan teman-teman. Karena pengalaman temanku sendiri yang sekarang kuliah di Manchester, satu PK, satu keberangkatan, itu dia waktu seleksi substansi itu interviewnya pakai bahasa Indonesia full. Jadi nggak ada bahasa Inggrisnya sama sekali, padahal kuliahnya di Inggris gitu kan. Jadi nggak ada hubungannya pakai bahasa apa sama kelulusan kita saat interview LPDP. Sama durasi interview juga nggak berpengaruh. Jadi jangan jadi beban pikiran. Jangan dijadikan apa ya? Aduh, interviewku tadi nggak pakai bahasa Inggris nih, padahal aku kuliahnya di luar negeri. Jangan jadi beban pikiran gitu. Yang jelas adalah selama kita bisa delivery dengan baik poin-poin apa yang mau kita sampaikan, itu teman-teman confident aja. Gitu. Kemudian persiapan jangka panjang. Persiapan jangka panjang yang teman-teman harus persiapan itu aku sarankan ya teman-teman bisa ikut mock-up interview. Jadi interview itu pada dasarnya masalah jam main teman-teman. Jadi interview itu masalah jam main. Jam terbang, sorry, jam terbang. Bukan jam main, jam terbang. Interview itu masalah jam terbang teman-teman. Kalau misalkan kita sudah terbiasa dengan interview, dengan apalagi interview secara formal, dengan online, itu teman-teman nanti bakal lebih confident saat nanti hari H interview LPDP. Jadi aku saranin teman-teman bisa cari saat nanti mendekati seleksi substansi LPDP, itu bisa cari mock-up interview itu mungkin 5-7 kali. Kalau kemarin aku kalau nggak salah 7 kali. Tapi ada temanku kemarin PK sampai 14 kali kemarin, ada kemarin sampai 20 kali juga ada kemarin. Banyak banget. Jadi setiap hari itu mock-up interview, seminggu 7 kali mock-up interview ada kemarin. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau mempersiapkan diri secara lebih matang dan juga dapat feedback dari berbagai sumber, teman-teman bisa ikut mock-up interview. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak punya teman nih, nggak punya teman, teman-teman nggak punya teman buat belajar interview bareng, teman-teman bisa pakai webcam. Kemarin aku sempat pakai webcam juga buat membiasakan diri interview, membiasakan diri menjawab pertanyaan.
Jadi teman-teman bisa notes tadi pertanyaan-pertanyaan signifikan apa aja yang kira-kira bakal ditanyain di LPDP. Misalkan, kenapa harus study abroad, kenapa kampus ini, kenapa rencana kontribusinya ini, kenapa harus menyelesaikan masalah ini. Itu ada pertanyaan-pertanyaan signifikan yang teman-teman bisa latih buat menjawab dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Gitu. Teman-teman bisa pakai webcam, terus kemudian record teman-teman dalam menjawab pertanyaan. Ini kemarin sempat aku praktekkan ya, sempat ada sekitar 40-an video yang aku bikin buat pelatihan ini. Terus kemudian yang jelas pelajari kembali SI, terutama bagian contribution plan. Gitu. Itu adalah persiapan jangka panjang yang teman-teman bisa lakukan. Bukan jangka panjang juga sih, jangka menengah ya mungkin. Karena biasanya mock-up interview itu dibuka setelah seleksi bakat plastik hasilnya keluar. Gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa persiapan sebulan atau 2 bulan gitu buat mock-up interview. Atau bisa juga pakai webcam. Itu nanti teman-teman akan semakin terbiasa. Nah, untuk jangka pendek, siapkan pakaian formal ya, logika ya. Karena kita interviewnya konteksnya formal, pakaiannya juga harus formal. Sebenarnya ruangan terang, pastikan tidak ada orang lain di ruangan. Jangan ada orang lain yang tersorot di kamera. Jadi nanti di LPDP itu kita bakal diminta buat muter kamera kita, muter laptop kita buat ngecek di ruangan kita itu ada orang apa enggak. Pastikan jangan ada jangan ada orang yang ada di ruangan kita. Gitu. Jangan ada orang lain di ruangan kita. Sebenarnya sinyal stabil ya, karena ya logika aja. Ujian kita bakal online gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman berada di lokasi yang susah sinyal, jangan khawatir. LPDP itu menyediakan fasilitas bantuan. Misalkan ini di Maluku kemarin ada fasilitas di mana ya, di Dinas Pendidikan Maluku kalau nggak salah itu ada yang menyediakan ruangan buat substansi gratis. Gitu. Itu teman-teman bisa persiapan. Terus kemudian ini cukup penting ya. Ini saran aja. Kalau misalkan teman-teman punya data, misalkan tadi kan aku sempat singgung di awal. Esai yang baik itu bersumber dari masalah. Nah, masalah itu kalau misalkan teman-teman ada data terkait masalah itu, misalkan data terkait pencemaran sungai di Yogyakarta misalkan. Nah, teman-teman kalau misalkan punya data itu bisa jadi argumen yang kuat banget. Teman-teman bisa print jadi di kertas gitu. Terus kemudian nanti teman-teman tunjukin di layar. Itu nggak apa-apa, sangat-sangat boleh sekali. Kemarin aku sempat tunjukin kayak gitu dan sangat convincing sekali. Terus kemudian bukti pernah menghubungi supervisor ini juga sangat penting buat terutama buat teman-teman PhD dan juga teman-teman yang master by research. Kalau pernah menghubungi supervisor ataupun teman-teman yang master by coursework, kalau pernah tektokan sama dosen atau staf universitas, itu boleh banget di print bukti emailnya kayak gimana. Terus kemudian LOE, kalau misalkan teman-teman udah punya LOE, yang LOE tadi sempat kita singgung cara dapetinnya gimana. Kalau udah punya LOE, itu bisa teman-teman print, terus kemudian nanti tunjukin ke layar. Meskipun nggak, aku yakin nggak bakal kelihatan, tapi yang jelas ada bukti fisiknya gitu. Kalau kita itu punya LOE, punya berkas-berkas ini, itu bisa menambah value kita, bisa menambah apa ya, nilai jual kita lah bahasa kasar. Oke, jadi interview itu intinya adalah masalah kesiapan dan kematangan, bukan skill kita, bukan knowledge kita, tapi masalah kesiapan kita. Semakin kita banyak latihan, semakin banyak self practice atau mock up, itu nanti kita akan semakin terbiasa, teman-teman. Jadi masalah keterbiasaan, masalah habit, bukan habit juga sih. Masalah keterbiasaan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang keluar di interview, terutama konteks interview formal. Teman-teman harus banyak banyak membiasakan diri. Oke, mungkin itu aja dari aku. Thank you very much. Saja ada beberapa chat aku belum sempat baca. Mungkin aku kembalikan ke Kak Moderator. Thank you very much. Oke, terima kasih banyak nih Kak Ronald atas pemaparannya yang sangat insightful ya. Kalau boleh saya simpulkan nih kata kuncinya malam ini self-evaluate dan understanding yourself gitu ya, yang bisa diimplementasikan juga di kehidupan sehari-hari gitu ya teman-teman. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya mau ngingetin kembali bagi kalian yang pengen mendapatkan sertifikat, jangan lupa untuk membagikan screenshot atau foto dari teman-teman yang sedang mengikuti Studef Talk pada malam hari ini ke story Instagram atau feeds, dan jangan lupa di tag akun Instagram kita yaitu @studef.co.id. Nah, nanti teman-teman bisa screenshot, nanti akan dikirimkan melalui feedback form di akhir acara. Oke, untuk sesi tanya jawab, kita punya beberapa ketentuan ya teman-teman. Yang pertama, peserta dipersilakan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand atau mengetik di kolom chat Zoom. Nah, yang kedua, peserta yang mengangkat tangan atau raise hand akan lebih diprioritaskan. Yang ketiga, nanti akan ditunjuk satu persatu, lalu dipersilakan untuk on mic, menyampaikan pertanyaannya. Untuk setiap peserta dibatasi 2 pertanyaan saja, dan sesi Q&A dilaksanakan selama kurang lebih 30 menit.
Nah, untuk sekarang saya persilakan dulu dua penanya yang raise hand. Baru setelah itu nanti saya akan membacakan 3 pertanyaan teratas dari kolom chat. Jika masih tersisa waktu untuk sesi Q&A, akan kita lanjutkan dengan 2 penanya raise hand. Oke. Untuk pertanyaan pertama mungkin dari Kak Arjo yang sudah raise hand tadi, boleh silakan on mic dan on cam jika bisa, Kak. Ya, saya singkat aja. Jadi ini kan baru membahas dari sisi LPDP-nya ya, tapi kan ini ujung-ujungnya kan nanti harus bisa dapat visa. Masalahnya kalau misalkan untuk ke Amerika, misalkan ini lagi ada pengetatan nih dari segi seleksi. Banyak yang dipersulit lah intinya gitu. Bahkan yang sudah mahasiswa aja visanya di revoke, habis itu disuruh pergi gitu. Dan biasanya kalau Amerika begini, itu sekutu-sekutunya seperti Inggris, Australia, New Zealand gitu, itu juga seperti itu gitu, karena udah seperti kesepakatan gitu. Jadi apakah mungkin Ronald pernah menyaksikan sendiri ada hal-hal yang berhubungan seperti ini yang mahasiswanya visanya tiba-tiba di revoke, habis itu disuruh pergi atau gimana? Atau gimana kemudian cara mengatasinya gitu. Kemudian untuk hal-hal yang misalkan kita udah lolos ya, udah keterima seperti Kak Ronald ini udah sampai gitu di University of Birmingham dalam hal ini. Terus harus menghadapi hal-hal yang mungkin tidak terduga sebelumnya, kayak misalkan kalau misalkan harus ada kelas ikut diskusi gitu, harus tektokan dengan mahasiswa lain, dan yang namanya diskusi tektokan itu kan harus cepat ya. Sedangkan mungkin secara bahasa mungkin masih belum secara fasih, apalagi kalau orang warlocknya itu suka pakai slang-slang tertentu atau istilah-istilah kata-kata tertentu yang mungkin nggak familiar buat banyak orang Indonesia gitu. Atau mungkin hal-hal seperti kebiasaan-kebiasaan tertentu atau hal-hal tertentu yang mungkin sangat di luar dugaan atau sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia gitu kan. Banyak nih kasus nih orang-orang Indonesia datang merasa bebas bisa melakukan hal apapun seperti Indonesia, padahal kan ini negara lain ya, negara orang gitu kan. Biasanya negara maju juga lebih ketat gitu aturannya. Hal-hal yang kayak gini nih gimana kita adaptasi ya, apalagi kalau di UK itu kan S2 cuma setahun ya, kalau misalkan di Amerika misalkan itu kan 2 tahun, jadi minimal masih ada waktu lebih untuk bisa persiapan. Nah, itu gimana tips and tricks gitu. Itu sih ya. Terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab, Kak? Boleh, Kak, silakan. Oke. Oke, jadi yang pertama tadi terkait masalah ini ya, masalah visa, terutama bagi student yang ongoing di sini, itu jujur aku sendiri belum pernah belum pernah menyaksikan permasalahan kayak yang kemarin di Harvard ya, kalau nggak salah ya, dari Presiden Trump itu kemarin mengeluarkan kebijakan. Kalau di sini jujur so far masih aman, karena jujur di sini di Birmingham itu sangat diverse sekali teman-teman, di University of Birmingham. Gak cuma di Birmingham, tapi di University mostly di UK itu sangat diverse sekali. Jadi mungkin bisa dibilang kasarannya market market education-nya itu international student gitu. Jadi menurutku eh, nggak ada tanda-tanda di mana kebijakan kebijakan apa ya, kita bisa bilang radikal, bisa bilang yang signifikan seperti yang dibilang Trump itu yang dilaksanakan oleh Amerika itu bakal terjadi di sini tuh aku masih belum lihat ada tanda-tandanya. Jadi karena balik lagi marketnya di sini tuh international student, jadi nggak mungkin mereka bakal merevoke banyak international student gara-gara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah gitu. Jadi aku nggak melihat ada tanda-tanda seperti itu. Nah terus kemudian apabila nih kita menghadapi apa ya, let's say permasalahan yang kita nggak antisipasi sebelumnya saat kita studi di sini. Misalkan kemarin sempat ada kasus, bukan kasus sih, sempat ada kendala di mana petugas kebersihan di sini itu sempat mogok selama beberapa bulan. Jadi sampah-sampah di jalan itu sangat banyak. Nah, itu juga melibatkan neighbor kita, daerah-daerah kita, yang mana banyak orang Indonesianya. Itu sempat kebingungan nih mau ngolah sampah gimana. Tapi kalau misalkan teman-teman menghadapi masalah seperti itu, jangan khawatir karena terutama di US dan negara manapun, itu pasti selalu ada komunitasnya, komunitas orang Indonesia. Di sini ada PPI Indonesia, ada Mata Garuda. Nah, kalau teman-teman udah berada di naungan LPDP, teman-teman jangan khawatir. Teman-teman ada di suatu komunitas yang namanya Mata Garuda. Nah, di situ teman-teman bisa saling berinteraksi dengan sesama awardee LPDP. Dan juga PPI itu di hampir semua negara itu pasti ada. Jadi teman-teman kalau misalkan masih bingung nih mau beradaptasi dengan environment yang baru, dengan misalkan kebijakan atau misalkan policy yang di Indo itu nggak ada nih, tapi di sini ada. Ini suatu habit yang di Indonesia itu nggak ada, tapi di sini ada.
Itu jangan khawatir teman-teman, kita nggak sendiri di sini. Jadi teman-teman bisa mencari kenalan atau mencari komunitas di mana teman-teman bisa sharing insight dengan orang yang terlebih dahulu di sini. Di PPI banyak yang seperti itu. Begitu juga di Mata Garuda. Jadi mungkin jawabannya seperti itu buat Kak Arjo ya tadi. Apakah menjawab kira-kira? Berarti mungkin sebelum melamar LPDP atau beasiswa apapun tuh harus sering-sering ngobrol ya intinya ya dengan mahasiswa atau orang-orang Indonesia yang sudah ada di sana gitu. Jadi atau memang ada hal tambahan yang selain itu. Kalau dari pengalamanku sendiri sih, eh tektokan waktu di sini pun nggak apa-apa gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh hari kontakan sama Wondi di sini atau orang di Indonesia di sini. Tapi yang jelas nanti saat kita di sini tuh kita nggak sendiri kok. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada hal-hal yang menurut kita apa ya mengkhawatirkan gitu. Jangan khawatir di sini tuh kita nggak sendiri. Kita nanti pasti bakal menemukan komunitas sendiri. Kita pasti bakal apa ya ada keluarga sebangsa sendirilah di sini. Gitu seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Kak Arjo untuk pertanyaannya. Selanjutnya mungkin boleh Kak Nasya ya selanjutnya untuk bertanya. Silakan on mic dan on cam jika bisa. Ya, oke. Aku lagi di luar, jadi aku on mic aja ya. Kak Ronald, aku mau nanya nih. Aku kan rencana mau LPDP yang tahun depan nih, yang 2026 ya. Kan yang tahap awal, yang tahap satunya sih gitu ya. Terus kira-kira kapan tuh aku harus siapin LOA-nya akhir tahun kah? Karena aku takutnya kan LPDP kan dia kadang cuma sebulan ya apa untuk pendaftarannya gitu kan. Nah, sedangkan LOA-nya mungkin takes time ya kayaknya 3 mingguan mungkin ya. Nah, jadi kapan tuh aku kira-kira harus siapin LOA-nya itu akhir tahun kah atau di beberapa bulan sebelum kah? Terus juga tadi kan aku lihat soalnya LO-nya Kak Ronald tuh kayak kalau nggak salah yang bulan April lah tadi aku baca. Terus Kak Ronald kan sesi 2 ya untuk daftarnya mungkin yang di akhir tahun. Nah, itu sih aku mau tanyain. Terus juga misal nih aku udah dapat LOA nih ya, di kampus ya, misalnya di UK nih. Terus em, terus aku nggak terima LPDP-nya ternyata yang tahap 1 misalnya. Terus aku mau yang tahap 2. Nah, itu gimana sih kalau untuk yang kebijakannya mungkin yang LOA-nya gitu sih, Kak Ronald. Aku mau tanyain. Oke. Untuk pertanyaan pertama, kapan sebaiknya kita ambil LOE, cari LOE gitu kan? Nah ini tergantung teman-teman mau daftar regular with LOE atau regular LOE ataukah regular World Top University. Gitu. Nah kalau misalkan teman-teman mau daftar LPDP Batch 1 tahun 2026 tahun depan dengan jalur LOE, jadi berarti punya LOE, berarti aku saranin teman-teman dapat LOE itu sekitar sebulan sebelum beasiswa. Karena kemarin pengalamanku dapat LOE itu sekitar roughly dua minggu paling cepat. Jadi sekitar sebulanan ya kalau paling lama. Jadi mungkin bisa disediakan, ditargetkan sekitar sebulan. Dan kemarin LOE ku itu dari kondisional dulu. Jadi harus ada beberapa dokumen yang harus aku attach. Dan itu tidak membutuhkan waktu yang cepat. Jadi kalau bisa sekitar sebulan itu menurutku sudah lebih dari cukup sebulan sebelum LPDP dibuka. Which is batch 1 tuh bulan apa ya? Awal tahun kan ya. Nah itu teman-teman harus itu at least sediakan 1 bulan untuk apa ya persiapan berkas-berkas buat cari LOE. Kalau misalkan teman-teman mau daftar jalur reguler dengan LOE atau jalur reguler World Top University tergantung universitasnya. Gitu. Jadi saranku seperti itu. Terus kemudian untuk yang kedua mekanismenya kalau misalkan nih dapat LOE dan ternyata nggak lolos sesi PDP amit-amit ya, itu gimana? Nah jadi sepengetahuanku itu admission office kampus itu sangat terbuka buat kita menyampaikan situasi kenapa kita nggak bisa intake di periode yang disantumkan di LOE. Jadi teman-teman nanti kontak aja admission office. Itu biasanya ada saat kita dapat LOE, biasanya LOE itu dikirim dari admission office. Nah, itu kita tinggal email lagi admission office itu. Kita sebutin kondisi kita itu gimana. Apa sih yang membuat kita terkendala untuk intake di periode yang tertera di LOE. Nah, kalau misalkan kita udah sampaikan, biasanya dari admission office itu bakal ngasih defer. Defer itu maksudnya kita harusnya intake September 2024,
tapi ternyata diundur ke September 2025 misalkan. Nah, itu nanti biasanya akan ada situasi-situasi seperti itu. Nah, kalau di UK mungkin lebih apa ya, lebih low risk aku bilang, karena di UK ini mostly kampusnya itu nggak ada admission fee. Kalau di US mostly ada, kemarin aku sempat daftar di US juga. Di UK itu mostly ada nggak ada admission fee. Jadi kalau misalkan teman-teman minta differ itu tinggal minta differ aja, nggak ada resikonya gitu. Jadi nanti tinggal kontakkan aja sama admission office di kampus. Apakah menjawab kira-kira? Ya, menjawab. Thank you, Karena. Welcome. Oke, terima kasih Kak Nasya atas pertanyaannya. Kemudian ini barusan dapat info dari panitia bahwa ada bisa satu lagi nih untuk pertanyaan yang teman-teman yang raise hand. Jadi saya persilakan kepada Kak Mauludina untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak. Mungkin saya sebenarnya masih melanjutkan pertanyaan dari Kak Nasya ya terkait LOA. Cuma mungkin kebalikannya kan tadi juga sempat disampaikan juga sama Kak Ronald kalau misalnya kita bisa maju dengan jalur LOA atau no. Terus pertanyaan saya sebenarnya kalau misalnya nih kita udah katakanlah kita mau ikut jalur sebelum ada terbit LOA gitu Pak. Ada nggak sih kasus misalnya kita udah keterima di LPDP tapi ternyata justru malah kebalikannya. LOA-nya nggak terbit gitu, ada kasus seperti itu Kak. Terus itu jadinya seperti apa? Terus kalau menurut Kak Ronald pribadi itu sebaiknya yang paling apa ya istilahnya itu yang paling memungkinkan kita untuk diterima itu apakah kita harus ada LOA dulu atau tadi bisa sebelumnya tuh menurut saran Kak Ronald seperti apa? Mungkin itu sih Kak lebih terkait LOA. Terima kasih. Oke, sorry aku konfirmasi dulu untuk yang pertama tadi berarti situasinya, maksudnya plotnya itu kita keterima LPDP tapi nggak keterima LOA gitu kan ya? Ya, betul. Oke, kebetulan banget kemarin aku kayak gitu. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, jadi kalau misalkan kita dapat beasiswa LPDP, itu biasanya, bukan biasanya, itu LPDP bakal ngasih kita periode sekitar, sorry aku nggak begitu ingat, 6 bulan atau 1 tahun, aku sorry bener-bener nggak ingat, untuk cari LOE. Jadi kita nggak dikejar, apa ya, nggak benar-benar dikejar secara cepat buat dapet LOE. Kita masih dapat waktu sekitar 6 bulan atau 1 tahun, aku nggak ingat benar-benar nggak ingat. Tapi yang jelas kita nanti bakal dapat periode di mana kita boleh hunting LOE. Nah, kalau misalkan LOE kita nggak keterima, ya untuk kampus, kan tadi kita ngelis 3 kampus tuh buat LPDP. Di kampus pertama kita nggak keterima, kita bisa manuver ke kampus kedua ataupun ketiga. Nah, kalau kasusku kemarin itu aku daftar 3 kampus itu di US semua, 3 kampus di US semua. Sekarang aku studinya di UK, 3 kampus di US. Itu ternyata di kampus yang pertama itu benar-benar aku pengen banget daftar, ternyata nggak keterima. Nah, itu gimana teman-teman? Aku manuver ke UK. Kenapa? Karena di US itu admission fee-nya itu berbayar dan cukup cukup mahal lah sekali daftar dan juga requirement-nya cukup berat juga. Jadi aku tidak melanjutkan di kampus seleksi kedua dan seleksi ketiga. Nah, langkah yang aku ambil adalah aku daftar di University of Birmingham, sama University of Leeds, University of Warwick, sama University of Sheffield. Ya puji Tuhan dapat LOE semua, tapi yang aku ambil di Birmingham. Caranya adalah aku ajukan pengajuan perpindahan kampus. Di LPDP itu nanti ada menunya. Saat kita selesai start, kita diterima beasiswanya. Setelah kita lolos tes substansi, itu nanti kita dapat mengakses menu pengajuan perpindahan kampus. Nah, itu teman-teman tinggal masukin LOE yang teman-teman dapat di kampus yang teman-teman daftar. Terus kemudian nanti kasih argumennya. Nah, nanti letter of sponsorship sama letter of guarantee-nya itu nanti bakal berubah ke kampus yang kita dapatkan. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kita gagal seleksi LOE, seleksi kampus, tapi kita udah dapat LPDP. Jangan khawatir, kita nanti bakal dikasih waktu buat LOE hunting gitu. Jadi jangan khawatir. Terus tadi sorry, yang kedua tadi pertanyaannya apa? Saran dari Kak Ronald sendiri tapi sepertinya udah terjawab ya dari jawaban tadi. Iya. Oke. Thank Aman you, ya berarti ya? Ya, thank Thank you, you. you're welcome. Ya, terima kasih Kak Mauludina dan atas pertanyaannya dan jawaban dari Kak Ronald. Sekarang saya beralih ke pertanyaan dari kolom chat yang sudah ditanya dari tadi ya di pertengahan. Oke, mungkin dari Kak Urip Riyadi, izin tanya Kak. Yang pertama, standar kontribusi yang visible sejauh apa? Maksudnya ketika visible, apakah ada kemungkinan dipatahkan dengan ini terlalu mudah atau dasar? Dan pertanyaan, kenapa nggak dari sekarang diterapin? Yang kedua, interviewnya langsung diborong oleh ketiga interview dalam satu sesi? Seperti itu Kak Ronald.
Oke, mungkin aku langsung jawab ya. Untuk pertanyaan pertama itu ada hubungannya dengan tadi materi pertama yang sempat kita singgung yaitu understanding yourself dan juga understanding the problem that you're going to solve. Kenapa sih kita harus bahas study abroad? Hubungannya dengan masalah itu. Nah, kalau kita nggak perlu study abroad buat menyelesaikan masalah itu, ya kenapa kita study abroad gitu kan? Itu argumen yang teman-teman bisa dapetin sendiri. Jadi nggak ada argumen yang let's say kosong bukan kosong, yang mudah atau yang remeh lah kalau di ini ya bahasa kasarnya, argumen yang remeh buat kontribusi kita. Karena kita udah punya landasan masalah yang mau kita pecahin gitu. Jadi kalau misalkan kita udah tahu masalah ini tuh signifikan dan perlu kita selesaikan dengan study abroad, dengan ilmu yang mau kita dapatkan. Yang mana kita belum punya sekarang, kita masih belum visible sekarang. Itu teman-teman harus evaluate diri teman-teman lagi. Gitu. Jadi nggak ada standar remeh atau enggaknya suatu kontribusi, tapi jangan yang apa ya istilahnya jangan, pokoknya yang realistis lah. Jadi tidak ada besar kecilnya kontribusi, yang jelas kontribusi itu nyata atau tidak gitu intinya. Gitu. Kemudian interviewnya langsung diborong oleh ketiga interviewer dalam satu sesi. Kalau sepengetahuan saya, biasanya itu nanti satu interviewer itu akan kayak apa ya? Kalau dalam sidang skripsi itu ada kayak ketua sidang gitu. Jadi kan akan nge-lead, akan memimpin jalannya interview dan akan memberikan kesempatan buat interviewer lainnya buat gantian gitu istilahnya. Jadi setelah interviewer satu selesai, akan dipersilakan interview dua, terus kemudian kasih interview tiga, terus kemudian kalau misalkan ada pertanyaan follow up bakal ditanyain atau enggak gitu. Nah itu nanti akan ada satu interviewer yang biasanya lead. Kalau pengetahuan saya kayak gitu, dan juga pengalaman saya kemarin kayak gitu. Kira-kira apakah menjawab Kak Urip? Baik, Kak Urip. Oke Kak, all clear. Terima Oke. kasih atas konfirmasinya. Saya lanjutkan ke pertanyaan kedua dari kolom chat tadi ya, dari Kak Fatica. Halo, selamat malam Kak Ronald. Izin bertanya, kalau untuk LOEDN, apakah ada aturannya harus bagaimana? Saya apply di tahun ini, apakah tidak apa-apa apabila pada LOE ada keterangan tahun akademik 2025-2026 karena masih dalam proses defer? Silakan Kak Ronald. Kalau buat LOE dalam negeri, jujur aku nggak punya detail kriterianya. Teman-teman mungkin nanti bisa dicek di website LPDP, itu biasanya ada informasi yang lebih detail. Ataupun kalau misalkan teman-teman masih ragu terhadap hal-hal teknis, ya teman-teman, karena di sini aku nggak bisa kasih informasi teknis. Jujur aku bukan bagian dari bagian teknis LPDP, bukan bagian seleksi LPDP. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan teknis terkait seleksi LPDP, teman-teman bisa tanyain ke tiket bantuan LPDP. Itu teman-teman bisa bakal dapat jawaban yang lebih valid dari sumber aslinya. Kalau dari pengalamanku sendiri, dari pendapatku sendiri, kalau LOE dalam negeri dengan kasus DIVER 2025-26, menurutku tidak masalah teman-teman bisa daftar dengan jalur LOE. Jadi teman-teman nanti tinggal kasih argumen aja saat interview bahwa ada kasus di mana teman-teman harus mengajukan DIVER gitu. Tapi LOE-nya tetap ada, teman-teman udah diterima. Itu tidak masalah, teman-teman tetap bisa ajukan LOE itu untuk seleksi LPDP, untuk seleksi berkas nantinya gitu. Tapi yang jelas nanti bakal ditanyain, itu menurutku pasti bakal ditanyain di interviewer, kenapa sih harus defer gitu, ada apa gitu. Jadi teman-teman harus nyiapin argumen gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau dapat pertanyaan lebih, jawabannya lebih valid, teman-teman bisa chat, bukan chat sih, kasih pertanyaan atau kirim pertanyaan di tiket bantuan LPDP. Teman-teman tinggal cari aja di Google itu tiket bantuan LPDP, biasanya nanti langsung keluar. Dan ini terbuka buat umum, nggak cuma buat award di LPDP aja. Jadi semua orang bisa ngasih pertanyaan di situ. Apakah menjawab kira-kira Kak Fatika? Oke, kepada Kak Fatica, semoga bisa menjawab ya. Nanti ini juga menjadi apa namanya catatan untuk teman-teman gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan teknis yang belum bisa terjawab di sini, bisa langsung Google aja tiket bantuan LPDP seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari kolom chat, tadi dari Kak Mas Naini. Izin tanya, satu, untuk poin, kenapa pilih kampus atau prodinya? Apakah harus menyebutkan masing-masing kampus yang dipilih, 3 pilihan karena belum ada LOA, atau satu kampus yang menjadi pilihan satu saja? Pertanyaan kedua, untuk program S3 kan tidak ada courses. Apa yang bisa menjadi poin plus untuk menguatkan univ yang dipilih? Begitu Kak Ronald. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama, gambarannya konteksnya kita daftar jalur reguler non LOE ya, karena menyebutkan 3 kampus kan. Kalau punya LOE berarti kita udah langsung ke reguler with LOE. Nah, karena kita menyebutkan 3 kampus, saranku kita sebutin 3 kampus itu, argumennya kenapa harus di 3 kampus itu.
Nah, ini nanti juga berlaku buat interview, nggak cuma di SI aja gitu. Jadi kita harus punya alasan yang kuat kenapa sih 3 kampus itu benar-benar cocok. Nah, misalkan kampus pertama itu cocok karena ini, karena ini, karena ini. Terus kemudian kampus kedua itu menurut kita cocok, tapi tidak sekuat kampus pertama. Ataupun kampus ketiga ternyata cocok, tapi tidak sekuat kampus kedua dan pertama gitu. Itu kita harus punya argumen yang menurut kita bisa meyakinkan interviewer kenapa harus banget di kampus ini. Gitu. Jadi saranku harus menyebutkan kelebihan kampus-kampus yang teman-teman mau daftar. Terutama kalau misalkan teman-teman daftar dengan jalur reguler non LOE, gitu kan. Karena teman-teman belum punya kampus nih, belum punya safe zone nih, belum punya safe zone. Karena kalau misalkan punya LOE, teman-teman udah teng, bahasa kasarnya teng di kampus ini gitu, udah ngecim di kampus ini gitu, udah pasti bakal di kampus ini gitu. Jadi teman-teman nggak perlu berargumen lagi, nggak perlu berargumen kampus lain, karena teman-teman udah dapat di sini. Nah, sedangkan kalau teman-teman belum punya LOE, kita kan diminta buat masukin 3 kampus. Nah, itu saranku masukin aja 3-tiganya. Dan kenapa yang ini taruh pertama, yang ini taruh kedua, yang ini taruh ketiga. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, untuk program S3 kan nggak ada courses. Nah, betul sekali. Terutama di UK, di sini juga nggak ada courses, karena di sini PhD-nya itu kan langsung riset ya. Semua kampus menurutku juga kayak gitu. Nah, yang menjadi pembeda antara satu kampus dengan kampus yang lain untuk S3 atau untuk PhD, itu adalah dosennya, teman-teman. Makanya tadi sempat aku singgung ya di awal, kita harus tahu benar nih, kira-kira tenaga pengajar di kampus mana atau siapa yang benar-benar menurut kita dapat membantu kita memecahkan masalah ini. Jadi balik lagi akarnya ada di masalah gitu. Misalkan ada dosen di University of Melbourne, dia punya spesifikasi di bidang ini. Di University of Sydney, dia punya spesifikasi bidang ini. Nah, itu informasi itu dia terbuka secara umum, teman-teman. Terbuka secara publik. Teman-teman bisa akses di website universitas atau di website jurusan teman-teman, cari di bagian fakulti, atau di bagian member, atau di bagian apa. Beda-beda ya biasanya kampus-kampus. Teman-teman bisa cek, itu di kampus itu ada dosen siapa yang punya spesifikasi yang relevan sama kita. Nah, itu nilai jual yang sangat-sangat mahal sekali. Jadi kalau misalkan kita punya nama supervisor, potential supervisor, yang kira-kira relevan sama bidang kita, itu teman-teman bisa angkat banget gitu. Seperti itu. Kira-kira apakah menjawab teman-teman? Oke, sudah ada Oke. konfirmasi dari Kak Mas ini. Terima kasih atas konfirmasinya ya Kak. Sudah menjawab ternyata. Oke, selanjutnya kita ceritakan kepada penanya yang sudah resen. Tadi ada Kak Ivan Hasnan. Silakan boleh on mic. Baik, terima kasih ya Kak atas kesempatannya. Selamat malam Kak Ronald. Izin tanya Kak, ya, ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertama, jika pada awalnya saya mendaftar jalur non-LOA ya Kak, namun di tengah proses saya memperoleh LOA dari universitas tujuan saya. Apakah nantinya saya bisa switch gitu Kak ke jalur LOA di tengah proses itu? Untuk yang kedua, untuk surat rekomendasi itu baiknya satu aja atau lebih ya Kak, karena saya kan berencana menggunakan surat rekomendasi dari atasan tempat saya bekerja, karena saya adalah praktisi dan sudah dua tahun ini bekerja dan sudah lama nggak berinteraksi dengan dosen saya di kampus dulu waktu S1. Nah, dengan pertimbangan tersebut, saya merasa kalau rekomendasi itu akan lebih merepresentasikan komitmen saya secara profesional melalui atasan saya. Baiknya gimana ya Kak Ronald? Gitu aja Kak, terima kasih. Oke, thank you. Untuk pertanyaan pertama, ini kemarin terjadi di studentku mentoring, itu jadi dia saat daftar LPDP, dia nggak punya LOE, tapi saat dia mau substansi, dia udah dapat LOE gitu, which is a good thing. Nah, kalau proses terjadi seperti itu, teman-teman nggak bisa nge-switch, teman-teman. Nggak bisa, apa ya, aku udah punya LOE nih, boleh aku skip substansi, seleksi bakat selasik, dan kayak gitu nggak bisa, teman-teman. Jadi teman-teman kalau ini ya, patokannya itu di titik awal teman-teman daftar beasiswa LPDP. Apakah punya LOE, apakah enggak? Kalau punya, ya udah teman-teman langsung interview. Kalau nggak ada, berarti teman-teman harus SBS di bakat plastik gitu. Jadi dengan adanya atau tidak adanya LOE selama proses teman-teman daftar itu tidak berpengaruh, teman-teman. Jadi tetap harus linear gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, berapa rekomendasi? Jujur aku tidak begitu ingat kalau LPDP mintanya berapa. Kalau nggak salah 2 ya. Kalau nggak salah aku nggak ingat. Tapi yang jelas kalau untuk kampus biasanya dia minta 2 atau 3 untuk kampus. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman udah dapat beasiswa LPDP, teman-teman boleh minta dosen, tokoh yang penting, misalkan wali kota bisa, wali kota bisa, atau misalkan orang berpengaruh di daerah kita yang mengenal kita, gitu, yang mengenal profil kita, dosen, kaprodi, dosen pembimbing,
orang-orang berpengaruh di tokoh masyarakat ya, sorry, bahasa umumnya tokoh masyarakat yang menurut kita bisa ngasih insight tentang diri kita gitu. Seperti itu. Kira-kira menjawabkah pertanyaannya? Jawabannya. Mungkin ini Kak, karena udah 2 tahun lulus Kak, jadi kan udah lama nggak berinteraksi, itu baiknya gimana ya Kak? Atau dari atasan di tempat kerja atau dosen aja baiknya? Atasan tempat kerja boleh kok, atasan tempat kerja boleh. Kalau misalkan susah ngontak dosen, bisa cari mungkin pejabat desa, pejabat bukan desa, pejabat kelurahan mungkin bisa dicoba gitu. Kalau saranku ya, Ya, baik Kak Ronald, makasih banyak. betul. Baik, Kak Evan, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, boleh Kak Silva, yang sudah raise hand juga. Silakan on mic. Ya, selamat malam Kak Ronald. Saya ingin bertanya terkait penulisan esai LPDP karena ini pertama kalinya saya melamar LPDP, jadi saya masih bingung terkait penulisan esai LPDP. Pertanyaannya, apakah boleh saya memasukkan jurnal atau artikel di dalam esai tersebut untuk mendukung opini saya? Jika boleh, kira-kira berapa banyak sebaiknya yang saya masukkan untuk esai saya itu? Supaya jurnal atau artikel itu relevan dengan pengalaman saya. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih, Kak. Oke, kalau teman-teman mau masukin jurnal, itu menurutku agak risky ya teman-teman, karena dia bakal makan jumlah kata yang cukup signifikan. Karena kita pasti harus nge-reference juga kan. Jadi kalau mau cari aman, teman-teman tinggal mention aja di essay kita, menurut jurnal dari siapa gitu. Itu aja nggak perlu di-reference, nggak perlu disitasi di bawah. Nah, nanti saat interview teman-teman boleh itu dicetak jurnalnya itu. Atau datanya aja bukan jurnalnya, datanya aja itu bagaimana. Teman-teman bisa cetak data statistiknya itu bagaimana untuk argumen teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menyinggung data atau informasi yang teman-teman ambil dari jurnal, itu menurutku boleh-boleh saja, tapi dengan pertimbangan kita ada kuota berapa kata gitu. Jadi teman-teman bakal riskan sekali kalau misalkan teman-teman mau melakukan citasi dengan penulisan akademik yang formal gitu. Jadi tulis aja menurut siapa, terus kemudian nanti kalau misalkan kita ambil data atau angka dari situ, kita nanti tinggal tunjukin di interview gitu. Saranku seperti itu. Gitu. Apakah menjawab kira-kira? Iya, Kak, menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Silva atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita masih punya sisa 2 pertanyaan dari kolom chat ya, Kak Ronald. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir bisa dijawab sama Kak Ronald terkait keterbatasan waktu juga. Untuk pertanyaan pertama dari kolom chat tadi ada dari Kak Astro. Halo Kak, untuk supporting letter dari supervisor, apakah harus pakai form LPDP? Dari supervisor lebih memilih menggunakan form dari kampus soalnya. Lalu kemudian untuk proposal doktoral yang dikirimkan ke LPDP, apakah harus dalam bahasa Indonesia atau kita bisa kirimkan proposal yang kita submit ke kampus in English? Terima kasih. Silakan Kak. Oke, bentar saya masih nyari pertanyaan. Halo Kak, untuk oh ya, supporting letter dari supervisor. Ini untuk konteks PhD ya. Supporting letter dari supervisor apa harus pakai form LPDP dari supervisor ini. Kalau dari beasiswa LPDP itu setauku terakhir kali aku update di batch 1 2025 kemarin itu mereka udah ada format sendiri. Jadi kalau menurutku lebih baik pakai formatnya LPDP aja. Jadi setauku ya kemarin itu kita tinggal masukin formnya itu di portalnya APDP. Jadi kita nggak attach PDF. Correct me if I'm wrong ya, sorry. Setauku dari student yang kemarin aku sempat mentoring itu kita tinggal masukin suratnya itu di situ gitu. Bukan suratnya sih. Kita tinggal masukin data dari ininya dari supervisor, bukan supervisor, dari pemberi reference kita di situ gitu. Setahu kemarin kayak gitu. Jadi mungkin ini teman bisa mungkin Kak Asro bisa konfirmasi lagi di tingkat bantuan PDP karena ini sangat teknis sekali. Aku nggak bisa kasih jawaban valid. Jadi kalau dari pengalaman kemarin itu kurang lebih seperti itu. Gitu. Terus kemudian yang kedua, kemudian untuk proposal dokter yang dikirim ke PDP apakah harus dalam bahasa Indonesia atau bisa kita hubungkan proposal yang kita submit ke kampus in English. Ini kalau menurutku pakai bahasa Inggris nggak masalah buat Kak Asro karena di submit ke kampus pakai bahasa Inggris. Kalau di submit ke BDP pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sebenarnya tidak masalah. Esai buat teman-teman yang master juga mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sebenarnya juga nggak masalah. Karena banyak temanku kemarin, bukan teman, banyak kenalanku kemarin
yang esainya itu dalam bahasa Indonesia, tapi kuliahnya di luar negeri dan juga keterima itu juga tidak sedikit gitu. Nah, jadi bahasa dalam esai itu tidak atau dalam proposal itu tidak menjamin kelulusan teman-teman gitu. Jadi yang mana aja boleh gitu. Seperti itu. Sama kayak interview. Interview pakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggris nggak akan mempengaruhi kelulusan gitu. Kira-kira menjawabkah? Mungkin yang pertama nggak menjawab ya, karena aku nggak bisa kasih jawaban valid. Baik, Kak Oke. Asto. Oke, sudah dikonfirmasi. Terima kasih. Mungkin satu lagi ya, Kak, tadi dari Kak Mario. Izin tanya terkait letter of support yang dimention di awal untuk jalur yang diambil LOA pada saat daftar kampus. Pertanyaan terkait sumber dana pendidikan sebaiknya diisi apa seandainya belum daftar LPDP atau beasiswa lain. Silakan, Kak. Oke. Untuk daftar LOA. Kalau saranku lebih baik, karena kita belum punya letter of sponsorship, kita bilang aja self funding. Terus kemudian saat nanti kita dapat LPDP, kita tinggal attach aja. Maksudnya kita tinggal email. Biasanya kampus-kampus di luar negeri itu menerima email dari prospective studentnya. Kita tinggal attach aja email di mana kita ingin mengubah data yang kita masukkan saat daftar LOE dulu kemarin ya, bukan dulu kemarin, dengan yang sebelumnya self funding, akhirnya kita dapatkan sponsorship. Nah, itu nanti tinggal kita sampaikan aja ke pihak admission office. Biasanya kalau kita sampaikan seperti itu, kita attach letter sponsorship itu, biasanya dan juga diharapkan kita nanti tidak harus diminta untuk membayar deposit, karena biasanya saat mau masuk kampus kita harus bayar deposit dulu gitu. Nah, kalau misalkan kita udah kasih tunjuk ini letter sponsorship-nya dari APDP yang mana kita dapatin setelah dapatkan LOE, itu nanti bisa diharapkan bisa apa ya, bisa supporting argumen kita buat itu tadi mengubah source of funding-nya tadi itu gitu. Nah, mungkin ini kalau misalkan kebijakan dari kampus satu dengan kampus yang lain berbeda, Kak Mario bisa tanyain ke admission office-nya kampus. Tapi kalau dari insight-ku, dari pengalamanku dan juga dari sepengalamanku, dari apa ya, dari sharing-sharing teman sekitarku, kurang lebih seperti itu gambarannya. Apakah clear? Baik, Kak Mario, semoga... Oh, tadi aku Tadi apa, Kak? kasih. Sorry. Oke. Oke. Tadi saya bilang apa ya? Jadi intinya kalau misalkan kita dapat ini, kita mau daftar LOE sebelum daftar beasiswa, sebelum daftar LPDP, itu kita bisa isi, ah, ya saat isi formnya, kita bisa sebutin, kita self funding dulu, terus kemudian saat nanti kita dapat LPDP, kita bisa kontak admission office-nya kampus, kita attach letter of sponsorship LPDP itu di emailnya itu tadi gitu, di email ke admission office. Kemudian kita kasih argumen. Nah, selama kita daftar di sini ternyata kita diterima beasiswa nih. Nah, dengan skenario seperti itu, most likely kita nggak harus diminta buat bayar deposit. Karena biasanya saat mau masuk kampus itu kita bakal diminta buat bayar deposit gitu. Tapi kalau mau jawaban yang lebih valid lagi, lebih clear lagi, bisa kontak admission office kampus yang Kak Mario mau daftar. Gitu. Karena bisa jadi satu kampus dengan kampus yang lainnya itu beda-beda, gitu kan? Kalau dari pengalamanku sama insight teman-temanku yang LPDP, kurang lebih seperti itu. Self funding, isi self funding dulu, terus kemudian saat nanti dapat LOE, kita mention, bukan mention, kita kontak admission office-nya buat konfirmasi kalau kita udah punya beasiswa gitu. Seperti itu. Oke. Baik, oke, terima kasih Kak Ronald dan Kak Mario. Oke, teman-teman sekalian, karena di sini juga sudah ada timer nih, mohon maaf karena sesi kita saat malam ini Q&A kita harus ditutup di jam 21:04 ini. Terima kasih banyak atas pertanyaannya yang luar biasa dan tentunya jawaban dari Kak Ronald yang super helpful. Semoga menjawab kegelisahannya. Mohon maaf karena kita tidak bisa menyampaikan seluruh pertanyaan. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak bisa kami sampaikan tadi, apakah bisa nih kita menghubungi Kak Ronald untuk menghubungi sosial media Kak Ronald seperti itu? Mungkin bisa kontak email ya. Kalau untuk sosial media mungkin kurang open to public. Kalau buat email Oke. bisa, atau mungkin kontakkan sama admin Sudev, nanti bisa dihubungkan dengan saya gitu. Oke, siap. Baik. Nanti di akhir sesi akan ada form feedback yang bisa teman-teman isi untuk tetap terhubung gitu ya dengan tim Studev. Oke, mungkin terima kasih banyak teman-teman dan Kak Ronald. Sekian dari saya sebagai moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada MC kita, Kak Lydia, untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Kak Laras dan juga Kak Ronald. Nggak kerasa ya teman-teman, kita udah ada di penghujung acara pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Ronald selaku pembicara kita pada malam hari ini atas materi yang sungguh inspiratif dan juga insightful banget nih. Nah, sebagai bentuk apresiasi kami nih Kak Ronald, kami ingin menyerahkan e-certificate kepada Kak Ronald sebagai tanda terima kasih kami untuk partisipasi dan juga kontribusinya di acara Student Talk pada malam hari ini nih Kak. Kita mau dokumentasi dulu nih Kak. Untuk tim Student boleh didokumentasikan terlebih dahulu. Oke, sudah Kak. Oke, semoga ilmu yang telah dibagikan oleh Kak Ronald pada malam hari ini bermanfaat bagi semua peserta dan menjadi motivasi untuk terus belajar dan juga berkembang. Sekali lagi, terima kasih banyak Kak Ronald, dan semoga sukses selalu untuk kedepannya. Nah, sebelum acara saya tutup, saya mau ngajak teman-teman semuanya nih untuk on-cam terlebih dahulu. Kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Saya tunggu sekitar 10 menit, teman-teman. Nah, sambil menunggu teman-teman untuk on cam semuanya nih sebentar. Saya mau ngingetin bahwa Studef itu lagi ngadain bootcamp teman-teman, intensif bootcamp LPDP tahun 2025. Jadi buat teman-teman yang sekiranya ingin sukses di dalam aplikasi beasiswa LPDP tahap 2, itu bisa banget untuk ikut intensif bootcamp ini, karena sesi ini semi private, 6 sesi kilat, yang mana tiap sesinya itu udah terjadwal teman-teman, seperti di pertemuan yang pertama, aku spill terlebih dahulu, itu di tanggal 20 Juli, itu teman-teman bakalan ada sesi Understanding Scholarship Application, yang mana nanti output akhirnya itu semua berkas dan isai teman-teman itu 100% siap diunggah H-2 sebelum deadline LPDP di tanggal 31 Juli nanti. Nah, harganya itu juga masih early bird, di Rp499.000 dan juga ekstra diskon 20% khusus buat teman-teman yang pernah belajar bareng Studef. Yuk teman-teman yang belum on cam boleh banget untuk on cam terlebih dahulu. Ini baru dikit banget nih, bisa dihitung jari nih. Yuk ada Kak Mohisa belum on cam nih, Kak Arjo juga, Kak Mauludina, lalu ada Kak Endah, Kak Angelika juga belum on cam. Ditunggu ya. Oke, kakak admin, langsung aja kita foto bersama. Hitungan ketiga ya teman-teman, kita bergaya dulu. Kak Ronald, ada request gaya nggak, Kak? Bebas, Kak, bebas. Oke, kita gaya bebas ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi, biar 3 kali. Oke, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga sesi pada malam hari ini bisa membantu kamu untuk lebih siap menghadapi LPDP tahap 2, baik dari sisi teknis maupun mental. Jangan lupa untuk follow Studef di media sosial dan pantau terus program belajar kami yang bisa bantu kamu lolos IELTS, TOEFL, dan tentu saja beasiswa LPDP nih. Sampai jumpa di Studef Talk selanjutnya. Selamat malam dan sukses selalu. See you.